Saat menatap kejauhan mulutnya terbuka dengan daging berdarah. Ia sudah mengincar gadis kecil yang telah diselamatkan. Ia menekuk sedikit kakinya lalu menendang tanah dengan keras. Dua kawah besar tiba-tiba muncul di tanah. Tubuh besar kera yang ganas itu terangkat ke udara dan menerkam dengan akurat ke arah alam luar biasa. Angin yang bersiul terdengar seperti raungan. Master alam transendental yang melarikan diri sambil menggendong gadis kecil di lengannya hanya menoleh sekali dan ketakutan hingga kehilangan 3 jiwa dan 7 semangatnya. Dia berdiri di sana dengan bodohnya, menyerah untuk berjuang, menatap kosong monster mengerikan yang bergegas ke arahnya. Tamat riwayatku, kali ini aku mati. Dia membelai kepala gadis kecil itu dalam pelukannya dan bergumam dengan linglung, maafkan paman yang gagal melindungimu. Gadis kecil itu hanya meraih ujung pakaiannya dan sangat ketakutan hingga kehilangan kemampuan untuk berbicara. Kamu tidak bisa lolos, kamu tidak bisa lolos. Kalian semua adalah makanan untuk Violen AP. Tribeku. Kera beringas itu berangsur-angsur mulai jatuh di udara sambil tertawa liar. Tepat ketika kera beringas itu hendak menerkam kedua pria itu pada saat ini, cahaya pisau yang mengerikan menembus langit dengan sebuah. Kera beringas itu, yang tingginya lebih dari 6 meter, benar-benar terbelah menjadi dua secara vertikal dari tengah oleh cahaya pisau itu, dan potongannya sehalus cermin. Baru setelah jatuh langsung ke tanah, darah bercampur organ dalam terus mengalir keluar. Cao Fanjing menggendong gadis kecil itu di lengannya. Menatap pemandangan itu dengan takjub, dia berbalik dan melihat sekelompok pria dengan jaket hitam terbang dari kejauhan. Ada kelompok orang yang sangat padat, jumlahnya tidak kurang dari 10.000. Pemandangan yang sangat mengejutkan. Hiu hitam, organisasi hiu hitam telah tiba. Kita selamat, kita selamat. Cao Fanjing memeluk erat gadis kecil itu di lengannya dan berteriak kaget. Organisasi khusus Black Shark Beilu setara dengan jaringan darat negara naga dan berisi banyak orang kuat. Ketika bencana alam seperti itu melanda, bahkan Black Shark tidak bisa tinggal diam dan bergegas menuju kota dengan panik. Banyak orang kuat akan bertarung sampai mati dengan monster-monster ini di sini. Puluhan ribu orang terbang di langit mengenakan jaket tahan angin hitam tiba-tiba berpencar saat mendekati kota dan membunuh kera beringas dengan presisi. Seorang anggota organisasi hiu hitam mendarat di samping prajurit alam transenden dan menepuk kepala gadis kecil di lengannya. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan menatap prajurit alam transenden dengan tatapan menyemangati, berkata, "Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Terima kasih atas kerja kerasmu. Biar kami, hiu hitam, yang menangani ini mulai sekarang." Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan pisau besar yang terbuat dari bahan khusus dan menyerbu ke arah seekor kera beringas yang sedang berbaris menuju tempat ini tidak jauh dari sana. Ini adalah pertempuran berdarah. Saat ini, puluhan ribu anggota organisasi hiu hitam memulai pertempuran hidup dan mati berdarah dengan suku kera beringas. Di mana-mana ada kera beringas yang terpotong menjadi dua oleh pedang, bau darah menyebar, dan bau busuk yang kuat membuat mual. Anggota Black Shark yang baru saja membunuh seekor kera beringas tidak punya waktu untuk menarik napas sebelum dihancurkan menjadi bubur oleh kera beringas itu detik berikutnya. Kota ini seperti penggiling daging. Setiap menit dan setiap detik sejumlah besar orang kuat mati. Nyawa orang-orang biasa yang tidak sempat mengungsi tidak berharga seperti rumput di sini. Jumlah korban tewas mencapai ratusan ribu dalam waktu kurang dari setengah jam. Waktu berlalu menit demi menit dan mayat-mayat di sini menumpuk seperti gunung. Sinar cahaya pagi di kejauhan menembus kegelapan dan secara bertahap menerangi bumi. Pertempuran sengit berlangsung selama beberapa jam dan akhirnya berakhir ketika seekor kera ganas setinggi 100 kaki terbunuh. Ketika mereka datang, ada puluhan ribu anggota organisasi Black Shark, tetapi ketika mereka berkumpul lagi, jumlahnya kurang dari 1.000. Semua orang berlumuran darah seolah-olah mereka berjalan melewati lautan darah. Saudara, teman dekat, dan kerabat mereka semua meninggal dalam pertempuran ini. Melayang di atas kepala semua orang adalah kesedihan yang hikmat. Kita menang, kita akhirnya menang. Berhadapan dengan monster-monster ini, organisasi hiu hitam kita membunuh mereka semua. Meskipun ada korban dalam operasi ini, saya percaya bahwa tidak ada satupun dari rekan-rekan yang mengorbankan nyawa mereka akan dilupakan. Seorang anggota senior organisasi hiu hitam berbicara dengan lantang untuk meningkatkan moral ya, kita menang. Kita mengalahkan monster-monster ini, setidaknya. Kita melindungi orang-orang Beilu dari bahaya monster. Ratusan anggota organisasi hiu hitam mengikuti dari belakang dan berbicara serempak. Moral kembali meningkat, mata mereka menyapu orang-orang biasa yang panik tidak jauh dari sana, dan pada saat ini rasa pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya tumbuh di dada mereka. Paman, apa itu? Tiba-tiba, gadis kecil yang berada dalam gendongan seorang transenden mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah kejauhan. Semua orang melihat ke arah suara itu. Dari celah di langit, kaki kanan kera yang dahsyat, setebal pilar menjulang, melangkah keluar. Kaki kanan ini saja bahkan lebih menakutkan daripada kera raksasa setinggi ratusan kaki. Rumah-rumah yang tak terhitung jumlahnya dalam radius beberapa kilometer tampak tidak mampu menahan tekanan dan runtuh dalam sekejap. Bahkan di langit yang tidak terlalu jauh muncul celah-celah seperti bintang-bintang yang padat bersinar terang di atas kepala Beilu. Di antara mereka, kera-kera ganas yang 10 atau bahkan 100 kali lebih besar dari kota berjatuhan seperti hujan gila. Semua anggota organisasi hiu hitam kehilangan suara mereka karena ngeri ketika melihat adegan ini. Bab 1236 reaksi dari berbagai tempat.
Segera setelah Beilu diserang oleh kera-kera buas, semua sistem komunikasi di negara naga dan bahkan seluruh dunia untuk sementara diubah menjadi siaran satelit langsung. Situasi tragis yang terjadi di kota Beilu dilihat oleh semua orang. Tragedi kiamat ini yang terjadi di dunia nyata segera menyebabkan kegemparan dan menyebar seperti gelombang besar. Beberapa orang merasa ketakutan dan merasa bahwa akhir dunia sudah dekat. Mereka menjadi depresi dan kemudian menjadi gila. Mereka yang memiliki belas kasih di hati mereka melihat pemandangan tragis itu, hati mereka hancur dan diam-diam berdoa untuk orang-orang asing itu. Ada orang-orang yang mencemooh kemalangan orang lain menyaksikan Beilu yang tidak pernah mereka sukai di TV. Dibantai oleh monster seperti itu, dan mereka berteriak beautiful dengan gembira. Ada berbagai macam reaksi. Ini tidak ada hubungannya dengan sikap negara, ini semua masalah karakter pribadi. Semakin banyak orang berada dalam keadaan panik dan gila. Di tengah malam, seluruh dunia mendidih, bahkan di dalam kota Tianyu. Terjadi keributan, suara klakson terdengar di mana-mana, dan jalanan macet oleh mobil. Teriakan dan sumpah serapah saling terkait menciptakan kekacauan yang kacau. Melihat situasi yang semakin tegang dan akan runtuh, menghancurkan semua orang biasa. Untungnya, para prajurit yang telah ditempatkan di sini sebelumnya muncul dan menjaga ketertiban, yang meningkatkan situasi. Di rumah Zhao Xiaoya, dia menyaksikan kota dihancurkan di TV, ujung jari Zhao Xiaoya memutih karena saling mencubit, dan dia berada dalam keadaan gugup. Melirik kembali pada Yelang, Zhao Xiaoya bertanya dengan linglung, apakah kita juga akan bertemu monster-monster ini? Ya, Yelang mengangguk dengan tenang, terus-menerus mengamati sistem peningkatan. Kerajaan naga tidak hanya akan menghadapi invasi dari monster-monster ini, tetapi bencana yang akan dihadapinya akan 10 kali lebih mengerikan daripada suku kera buas yang Beilu temui. Namun, beberapa informasi hanya perlu diketahui oleh para pemimpin tertinggi. Tidak perlu menyebarkannya kepada semua orang. Melakukannya hanya akan menyebabkan kepanikan dan tidak akan ada gunanya sama sekali. Bisakah kita mengatasinya? Monster-monster ini bahkan tidak takut pada peluru artileri. Zhao Xiaoya menggigit bibirnya dengan kekhawatiran di matanya. Kera-kera buas di TV bahkan tidak bisa dibunuh oleh peluru artileri, dan tubuh mereka sangat kuat hingga menakutkan. Ada juga metode yang digunakan oleh kera-kera buas itu, di mana mereka menangkap manusia dan memasukkan mereka ke dalam mulut mereka seolah-olah mereka sedang mengunyah tulang rapuh. Hanya dengan melihatnya saja membuatku merasakan dingin di tulang punggung. Jika hanya kera-kera ganas ini, aku bisa menghadapinya tanpa bantuan Yelang. Namun, sepertinya ada keberadaan yang lebih menakutkan di balik pintu itu. Aku tidak yakin apakah aku bisa menjadi lawannya. Loli gelap itu berjongkok di sofa. Menenggelamkan kepalanya di balik lutut yang dipeluknya, hanya menyisakan mata indahnya yang menatap adegan dalam serial TV. Mendengar pertanyaan Zhao Xiaoya, dia menoleh dan menjawab dengan serius. Ini seharusnya hanya satu ras. Sejauh yang saya tahu, seharusnya ada lebih banyak ras seperti ini. Aku tidak bisa melawan begitu banyak ras alien dengan kekuatanku sendiri. Zhao Xiaoya tidak mengatakan apa-apa, tetapi kekhawatiran di matanya menjadi semakin kuat. Ayahnya akhirnya menunjukkan tanda-tanda pemulihan dan bisa berjalan dengan bantuan alat. Tepat ketika hidup akan menjadi lebih baik. Siapa yang menyangka hal seperti ini akan terjadi? Jangan khawatir, ini tidak seburuk yang kamu kira. Setidaknya sebelum ras asing ini menyerang. Orang-orang dari negara naga dapat pindah ke daerah yang lebih aman. Di sana, kamu tidak akan menemukan pemandangan seperti Beilun, atau kamu akan menghadapi ras alien brutal ini. Ada organisasi yang secara khusus dirancang untuk menangani mereka dan mereka akan terlibat dalam pertempuran dengan mereka. Jika mereka menang, tidak seorang pun dari mereka akan terluka. Jika mereka kalah, tidak peduli di mana mereka bersembunyi, mereka tidak akan bisa melarikan diri dari bencana. Yelang mengangkat tangannya. Dengan lembut membelai pipi Zhao Xiaoya dan berkata dengan hangat, untukmu, paman dan bibimu, aku sudah membuat pengaturan lain. Bagaimana denganmu? Zhao Xiaoya dengan gugup meraih tangan Yelang dan bertanya dengan khawatir, apakah kamu akan melawan monster-monster ini? Yelang tersenyum tanpa mengatakan apa-apa, menandakan persetujuannya lelucon, siapa dia penjahat besar apa kamu bercanda? Aku hanya pernah mendengar tentang penjahat besar yang membuat masalah di rumah orang lain. Kapan orang-orang jelek ini datang ke kampung halaman penjahat besar untuk bertindak arogan? Bukankah dia punya muka untuk alasan publik dan pribadi, dia tidak bisa menghindari pertempuran ini. Jangan bicara tentang tekanan yang dialami keluarga Ye di ibu kota maupun anak-anak kecil di villa di kota Tianhai. Identitas Yelang dan sifat posesifnya yang mendominasi tidak akan membiarkan ras alien ini melakukan kejahatan di tanah kerajaan naga. Ini terlalu berbahaya. Tubuh Zhao Xiaoya tegang karena tegang, matanya penuh dengan kemarahan. Bajingan Ye Qianyu itu menentangmu di saat yang kritis seperti ini. Dia tahu dengan jelas bahwa monster-monster ini akan menyerbu negara naga tetapi dia tidak pernah berpikir untuk membantu negara naga melawan. Dan mereka bekerja sama dengan monster-monster itu untuk menyakitimu. Dia benar-benar pantas mati, tidak pantas bagimu untuk mengkhawatirkan pemakamannya. Memikirkan apa yang baru saja dilakukan Ye Qianyu, dada Zhao Xiaoya dipenuhi amarah yang tak tertahankan, dan sosoknya yang bangga menjadi semakin menonjol. Pada titik ini, jika sistem pencernaan dari kumpulan mastif Tibet ini baik, Ye Qianyu seharusnya sudah berada di dalam perut ikan. Sementara Yelang menghitung dalam benaknya, dia tetap tenang di permukaan, dengan lembut membelai pipi Zhao Xiaoya. Dan tersenyum lembut, dia sudah mati, kenapa kamu masih mengeluh tentang ini? Bahkan tampaknya ras alien ini tidak akan pernah melepaskan kue sebesar negara naga. Yelang menghela napas, lalu mengangkat kepalanya, menatap mata indah Zhao Xiaoya.
dan berkata dengan lembut, setidaknya menurut pendapat saya, ada beberapa hal yang masih harus saya lindungi, dengan biaya berapapun. Zhao Xiaoya tidak bisa mengungkapkan kepahitan di hatinya. Sebelumnya di ruang khusus itu, dia memiliki ekspresi bingung di wajahnya dan tidak bisa membantu sama sekali. Berbicara hanya akan membuat Ye Qianyu semakin marah. Sekarang dalam kesulitan ini, dia masih tidak punya jalan keluar. Aku hanya bisa menjadi beban yang tidak berguna, maaf. Zhao Xiaoya berbisik dengan rasa bersalah, menatap mata Ye Lang yang dalam yang seterang bintang di langit. Dia merasa semakin malu dan tidak nyaman di hatinya. Dia melingkarkan lengannya di leher Ye Lang. Perlahan bergerak maju dan berinisiatif untuk menciumnya. Dia tidak tahu bagaimana mengungkapkan persahabatannya, dia hanya tahu bahwa saat ini. Jika Ye Lang bersedia melakukan sesuatu padanya, tidak mungkin dia bisa menolak dan dia lebih baik menyerahkan segalanya untuk Ye Lang tatapan. Loli gelap yang sedang berjongkok di sofa dengan lutut ditekuk sedang menatap Ye Lang dan Zhao Xiaoya yang sedang berpelukan dengan tatapan suram. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ketika dia melihat Zhao Xiaoya mencium Ye Lang, dia merasa sangat kesal di dalam hatinya. Aku benar-benar ingin berteriak Big Chat Prisoner Sky Palm dan kemudian menghancurkan Zhao Xiaoya menjadi bola pasta daging bab 1237 ancaman dari Harry Chun Seng dia. Tiba-tiba Zhao Xiaoya yang sedang memeluk leher Ye Lang mengulurkan tangannya menunjuk ke arah loli gelap dan berseru. Matanya yang indah melebar seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang luar biasa, bibir terbuka. Ye Lang berbalik dan menatap Harry Chun Seng yang tiba-tiba muncul dengan ekspresi kesal di wajahnya. Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan curiga, "Mengapa kamu muncul?" Saat ini, Harry Chun Seng sudah duduk tegak di sofa, menatap Ye Lang dan Zhao Xiaoya yang sedang berpelukan dengan mata tajam. Menghadapi pertanyaan-pertanyaan itu, dia tidak mengatakan apa-apa, dan kebencian di matanya yang indah hampir mengembun menjadi substansi. Dia memiliki kebencian yang tak terucapkan terhadap Ye Lang. Itu karena kemunculan Ye Lang yang membuat jiwa lainnya menjadi bergejolak dan di luar kendali. Dia bahkan tidak tahu bagaimana Ye Lang menghasutnya. Setiap kali dia bangun, dia berada di tempat terpencil atau di sebelah kolam darah para vampir. Dia sangat gugup dan hancur. Bahkan jika kamu bergegas kembali ke kuil Godyu, kamu akan menemukan pemandangan tragis. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya mati di tangan jiwa lainnya. Itu adalah kuil Tuhan yang ingin dia abdikan dirinya dan perluas terus-menerus, tetapi fondasinya dihancurkan oleh jiwa lainnya. Siksaan macam apa ini? Dia ingin memakan daging Ye Lang dan meminum darah Ye Lang, tetapi itu tidak cukup untuk menenangkan amarah di hatinya. Apa yang terjadi padanya? Mata Zhao Xiaoya penuh dengan kebingungan. Loli gelap barusan masih mengenakan pakaian gothic hitam murni, dan matanya penuh dengan kejernihan dan kebingungan. Namun dalam sekejap mata, bukan hanya pakaian loli gelap itu berubah warna, tetapi bahkan sorot matanya ketika dia menatap Ye Lang dipenuhi dengan kemarahan yang tak terlukiskan. Rasanya seperti melihat pembunuh ayahnya. Jangan keluar untuk ikut bersenang-senang di acara semacam ini. Kamu tidak punya tempat di sini. Kembali, Ye Lang memarahi dengan dingin. Dan dia tidak memiliki banyak perasaan baik terhadap Harry Chun Seng. Lebih lanjut, meskipun kekuatannya telah meningkat, itu lebih karena umpan balik dari peningkatan pesat Dark Loli. Namun, mereka hanya berada di tingkat surgawi. Dalam pertempuran ini, kekuatan individu mereka sangat lemah dan mereka tidak membantu sama sekali. Kamu mengabaikan kesempatan itu dan perasaannya, menyebabkan dia menjadi tidak stabil secara emosional dan memberiku kesempatan untuk muncul. Sekarang kamu ingin mengusirku? Apakah kamu ingin dia terus melihatmu bermesraan dengan wanita lain? Harry Chun Seng sedikit mengangkat sudut mulutnya dan mencibir. Ye Lang melangkah maju setelah mengulurkan tangannya dan mencubit dagu Harry Chun Seng dan berkata dengan suara dingin yang tidak bisa didengar Zhao Xiaoya. Jangan menunjukkan ekspresi dingin seperti itu di depanku. Aku tidak akan tertipu. Dia perlahan melepaskan dagu Harry Chun Seng yang halus dan tidak melakukan sesuatu yang terlalu memaksa di depan Zhao Xiaoya. Dia hanya menatap Harry Chun Seng dengan mata dingin, memperingatkan dan mengancamnya untuk tidak berbicara sembarangan. Kau sama sekali tidak tahu bagaimana bersikap lembut dan perhatian kepada wanita. Harry Chun Seng mengusap dagunya yang memerah dan mengeluh dengan dingin. Tetapi di bawah tatapan dingin Ye Lang, dia menelan separuh kalimat itu kembali ke perutnya. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Menatap Ye Lang dengan nada negosiasi dan berkata, "Saya ingin kembali ke Sakura. Apa yang akan terjadi jika kamu kembali? Kamu hanya berada di tahap surgawi bahkan jika kamu campur tangan seberapa besar gelombang yang bisa kamu timbulkan saat langit runtuh." Wajah Ye Lang acuh tak acuh dan dia mencemooh gagasan Harry Chun Seng alam surgawi belaka paling banter setara dengan peluncuran rudal berkelanjutan dalam perang ini. Seberapa besar efeknya menghadapi invasi seluruh pesawat bahkan senjata nuklir strategis pun tidak dapat memainkan peran penting apalagi hanya alam surgawi. Belum lagi kursi yang menginvasi Sakura berada pada tingkat surgawi 10 kali atau bahkan 100 atau 1000 kali lebih tinggi dari Sakura. Setidaknya di sanalah aku lahir dan dibesarkan. Saat ini aku tidak bisa hanya berdiri diam dan tidak melakukan apa-apa, bahkan jika aku mati aku akan berdiri bersama kuil dewa. Mata Harry Chun Seng penuh tekad dan dia sudah membuat keputusan bahkan jika dia mati dia tidak akan pernah mundur. Kuil dewa adalah fondasi dan rumahnya, dan murid-muridnya seperti kerabatnya, semua tinggal di sana. Jika kita harus mati kita akan mati bersama. Jangan pernah hidup sia-sia. Xiaoya, aku haus. Ye Lang berbalik, menatap Zhao Xiaoya dengan senyum sehangat angin musim semi, dan berbicara dengan lembut. Aku akan mengambilkanmu air. Zhao Xiaoya berdiri.
Tapi Yelang meraih lengannya dan bertanya lagi, ada beberapa minuman yang ku minum setiap hari di mobil, bisakah kamu membantuku mengambilnya dan duduk di mobil sebentar ya? Oke, aku akan segera keluar. Zhao Xiaoya akhirnya bereaksi dan mengangguk berat, dia tidak ingin berlama-lama. Tapi hanya melihat Harry Chunsheng beberapa kali lagi karena penasaran saat lewat. Saat Zhao Xiaoya berjalan keluar pintu, Harry Chunsheng tidak bisa menahan diri untuk menggoda, penglihatan kekasihmu tidak terlalu bagus, penglihatan yang buruk itu benar. Orang dengan kepribadian seperti Zhao Xiaoya sedikit terlalu terus terang, wajar jika merasa bingung dan itu tidak menjengkelkan. Selain itu, tidak peduli seberapa terus terang seseorang, dia pada akhirnya akan beradaptasi seiring waktu, setidaknya dia tidak akan jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Sama seperti Xiao Xiao sekarang, aku tidak tahu seberapa baik kelakuannya. Yelang tidak peduli dengan provokasi Ri Chunsheng. Dia menopang dirinya di sofa dengan kedua tangannya. Bersandar, menyilangkan kakinya, dan mencibir dengan acuh tak acuh, kau ingin bunga sakura itu kembali? Kau ingin melindungi kuil dewamu, kau tahu itu tidak mungkin, tetapi kau masih ingin pergi. Apa kau pikir aku tidak tahu pikiran kecil yang tersembunyi di hatimu? Kamu hanya ingin menggunakan jiwa kamu yang lain untuk bertarung melawan dimensi itu, tetapi pernahkah kamu berpikir bahwa bahkan jika dia muncul, apakah dia akan bekerja untuk kuil dewa seperti yang kamu inginkan? Adalah normal untuk berpikir untuk membiarkan Lolita kegelapan bertarung melawan invasi pesawat. Loli kegelapan di alam ilahi tidak akan takut sama sekali, bahkan jika menghadapi orang terkuat di pesawat itu. Tapi terus kenapa? Mungkinkah alam ilahi dapat dimobilisasi hanya karena Harry Chunsheng menginginkannya? Apalagi bekerja keras untuk kuil para dewa. Ketika Loli kegelapan muncul, akan menjadi berkah jika kita tidak memberikan pukulan fatal ke kuil para dewa. Jadi aku mendiskusikan ini denganmu. Tidak ada orang lain yang bisa meyakinkannya kecuali kamu. Harry Chunsheng menatap mata Yelang dengan ekspresi serius dan menyatakan posisinya dengan tegas. Dia dan aku adalah satu tubuh dan 2 jiwa. Kita makmur bersama dan menderita bersama. Kurasa kau tahu fakta ini lebih baik dari siapapun. Sungguh, waktuku di tubuh utama semakin pendek, tetapi harimau masih punya waktu untuk tidur siang. Dan aku akan bangun kapan saja. Aku tidak bisa mengabaikan keinginannya dan membalas dendam padamu, atau bahkan membunuhmu, tetapi jika aku ingin bunuh diri di belakangnya. Aku khawatir itu tidak akan sulit. Apakah kau mengancamku? Kaki Yelang yang gemetar tiba-tiba berhenti. Dia bersandar di sofa dan perlahan menoleh. Mata dinginnya seperti pisau mengarah ke Harry Chunsheng. Bab 1238. Harry Chunsheng yang merasa puas, saya hanya menyampaikan pendapat saya. Harry Chunsheng tidak takut dan mengangkat dagunya yang seputih salju dan halus dengan bangga, dengan tatapan tenang seolah dia akan membiarkan Yelang berurusan dengannya. Jika bahkan Yingzi dan yang lainnya mati, tidak ada artinya bagiku untuk hidup di dunia ini. Lebih baik aku mati saja, itu akan menjadi kelegaan. Dan aku tidak perlu menderita penyesalan siang dan malam, bahkan dia punya ide lain di benaknya. Bagaimanapun juga, dia dan Yelang pernah sangat dekat dalam beberapa hal. Mengapa Yelang begitu jahat dan melakukan apapun yang dia inginkan setiap kali dia memperlakukannya? Mengapa kamu tidak bisa mempertimbangkan perasaannya jika saja sekali saja Yelang bersedia mempertimbangkannya dan memikirkannya? Kebencian di hatinya tidak akan sekuat sekarang jika Yelang bisa bersikap lembut padanya seperti dia bersikap pada wanita itu barusan. Mengapa dia perlu menggunakan cara seperti itu untuk mengancam dan memaksa? Tentu saja, dia tidak akan pernah mengucapkan kata-kata seperti itu di depan Yelang, bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Dia akan mengubur pikiran ini jauh di dalam hatinya dan tidak akan pernah mengungkapkannya di depan Yelang. Kamu tidak perlu melotot padaku seperti itu. Aku tahu kamu kesal dan bahkan ingin membunuhku. Tetapi kamu tidak yakin apakah membunuhku akan memengaruhi dia, jadi kamu belum berani melakukannya. Melihat mata membunuh Yelang, Harry Chunsheng merasa semakin pahit di dalam hatinya, seolah-olah dia telah mengalami perasaan Dark Loli ketika dia menyaksikan Yelang dan Zhao Xiaoya berpelukan. Dia mengerutkan bibirnya dan berpura-pura acuh tak acuh dan berkata, aku dapat memberitahumu dengan sangat jelas bahwa jika aku mati, dia pasti tidak akan hidup. Yelang tidak mengatakan apapun. Matanya dingin seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Melihat situasi ini, Harry Chunsheng tidak mau melewatkannya. Dan buru-buru mengejarnya. Tidak hanya kuil para dewa yang aku pedulikan, tetapi juga kucing hitam yang dia pedulikan, tidak peduli kapanpun. Dia harus kembali, pada akhirnya dia perlu membawa kucing hitam itu pergi, kan? Dengan kekuatannya, dia bisa mengejutkan seluruh klan vampir dan membuat beberapa vampir puncak di tingkat demigod rela tunduk padanya. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan jika dia menghadapi musuh yang kuat, hidupnya tidak akan berada dalam bahaya apapun. Bahkan jika dia mengambil tindakan, tidak akan ada konsekuensi. Dia, Ri Chunsheng, terus memohon, aku tidak berpikir tentang meminta Anda untuk memobilisasi alam dewa kerajaan naga. Aku hanya ingin dia mengambil tindakan. Apakah itu tidak boleh? Setidaknya di matamu, dia juga anggota istana dewa kita. Di sanalah dia tumbuh besar. Kamu iya, dia tidak. Yelang membungkam mulut Harry Chunsheng dan mencibir. Jangan samakan dirimu dengannya. Mungkin di mata Harry Chunsheng, Loli kegelapan seperti dirinya dibesarkan di kuil dewa. Tetapi menurut Yelang, ini tidak demikian. Entah itu kuil dewa atau mata air suci Herisome, mereka hanya menggunakan kekuatan Loli kegelapan. Pernahkah Anda menganggapnya sebagai manusia? Bahkan jika kuil dewa dan Harry Chunsheng pernah berpikir untuk memahaminya dan memberinya bimbingan. Tidak mungkin bagi Lolita kegelapan, selembar kertas kosong, untuk dilukis dan ditenun menjadi kepribadian seperti itu. Pada analisis terakhir, semuanya adalah kesalahan kuil dewa dan Harry Chunsheng sendiri. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain mati.
Harry Chun Seng menghela napas sedih meringkuk lemah di sofa, matanya penuh keputusasaan. Di depan Ye Langshe tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dan dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bunuh diri. Namun, dia sudah membulatkan tekad tentang ide ini, kecuali Ye Lang menjaganya di sisinya sepanjang waktu dan memperlakukannya seperti burung dalam sangkar. Tidak seabsolut itu. Aku juga bisa membiarkannya bertindak, tetapi dia tidak akan bisa melawan seluruh pesawat. Dia tidak bisa melawan seluruh pesawat sendirian. Setidaknya akan ada risiko cedera. Tetapi jika dia bertindak dan membunuh beberapa alien di alam demigod, itu tidak akan terlalu merepotkan. Seorang dewa muncul dan membunuh beberapa demigod sebelum menghilang dengan cepat, peduli ras apa mereka akan waspada. Belum lagi jika ras alien itu memiliki karakter yang berani dan gegabah, mereka tidak akan menyerbu Sakura sampai sekarang. Ye Lang berpikir sejenak, dan keadaan menjadi lebih baik dan menatap Harry Chun Seng dan menggelengkan kepalanya dengan ketidakpuasan. Aku senang kau berpikir untuk meminta bantuanku. Tapi aku tidak senang dengan nada suaramu, ingat tidak akan ada lain kali. Apakah kamu bersedia membiarkannya mengambil tindakan? Wajah Harry Chun Seng penuh dengan kegembiraan, dan wajahnya yang elegan menunjukkan pesona sejatinya di depan Ye Lang untuk pertama kalinya. Matanya, sedingin kolam yang dalam. Sekarang beriak seperti angin musim semi yang menggerakkan air danau dan menghangatkan hati. Pada saat ini, Harry Chun Seng bukan lagi orang suci yang tinggi dan perkasa, juga bukan lagi master kuil dewa yang dingin dan cantik. Seperti seorang gadis kecil yang menerima hadiah di depan orang dewasa, dia memiliki tampilan loli yang agak gelap, memohon pada Ye Lang untuk mendengarkan sebuah cerita. Selama kamu bersedia membiarkannya bertindak, aku tidak akan pernah lancang di depanmu lagi. Harry Chun Seng membuat janji yang tegas. Ini adalah kesempatan yang bagus, bahkan dia sendiri tidak bisa membujuk jiwa lain, hanya Ye Lang yang bisa meyakinkannya. Aku belum menyatakan persyaratannya. Ye Lang memiliki senyum main-main di wajahnya. Harry Chun Seng mengerti apa maksudnya dan buru-buru mendekat, berusaha sebaik mungkin untuk menunjukkan ketulusannya untuk waktu yang lama. Dia menatap Ye Lang mengerutkan bibirnya dan bertanya dengan lembut, apakah itu cukup? Ye Lang memutar matanya dan mendengus. Apa yang kamu pikirkan? Apa kau pikir kau bisa menyogokku seperti ini? Harry Chun Seng melihat sekeliling ruangan yang berantakan. Bagi Zhao Xiaoya, tempat ini adalah sarang kecil yang nyaman. Tetapi baginya terasa canggung, tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Dia berinisiatif untuk menyarankan, bagaimana kalau bertukar tempat? Seriuslah. Ye Lang mengepalkan tinjunya dan meletakkannya di mulutnya, batuk untuk menyembunyikan rasa malunya. Aku hanya bisa menjanjikanmu bahwa kuil dewa tidak akan dihancurkan. Tetapi untuk yang lain, berapa banyak yang akan mati atau dimangsa, saya tidak bisa memberikan jaminan apapun. Harry Chun Seng menundukkan kepalanya dengan iba. Berpikir sejenak dan mengangguk perlahan, saya bisa memahami ini lagi pula. Dengan kekuatannya, sulit untuk merawat begitu banyak orang, setidaknya dia bisa mempertahankan secercah harapan yang lebih baik daripada kehancuran. Lanjutkan, oh. Ye Lang meletakkan tangannya rata di sofa, memiringkan kepalanya ke belakang, dan menatap langit-langit tua, mencibir dalam hatinya. Harry Chun Seng mengira dia terpaksa setuju. Namun, bagaimana mungkin dia tahu bahwa bunga sakura tidak akan pernah layu sepenuhnya. Setidaknya untuk jangka waktu yang singkat, beberapa orang akan tetap bertahan. Dan Dark Loli pasti akan pergi dan menjemput beberapa anggota keluarga kucing besar karena mereka adalah beberapa teman dekatnya. Ngomong-ngomong, bawa Yanagi Sakurako dan yang lainnya ke tempat yang aman, dan bunuh beberapa alien di alam demigod. Pertama, mempertimbangkan perasaan Dark Loli agar dia tidak kehilangan teman dekat seperti keluarga kucing besar. Kedua, keselamatan wanita seperti Sakurako Yanagi juga dapat sangat dijamin. Ketiga, ras alien yang bisa mengintimidasi Sakura bahkan mengincar Sakura dengan penuh ketamakan, jadi bagaimana mungkin mereka berani menginginkan negara naga dalam keadaan seperti itu? Membunuh beberapa burung dengan satu batu, membunuh dua burung dengan satu batu, ada banyak sekali manfaatnya, salah satunya adalah Harry Chun Seng dapat menempatinya sementara. Bab 1239 Lolita gelap meminta hadiah. Setelah sekian lama, Ye Lang menepuk kepala Harry Chun Seng dengan lembut, yang terakhir terdiam sejenak dengan pikiran bingung. Kemudian dia mengerti dan diam-diam mundur, memungkinkan Loli gelap mengambil posisi dominan. Pakaian Lord of the Temple of Gods berubah menjadi hitam pekat, disulam dengan pola emas. Dia mengangkat kepalanya, memiringkan kepalanya, dan menatap Ye Lang dengan bingung. Kenapa aku ada di sini? Dia baru saja keluar dan mengatakan bahwa kamu berada dalam keadaan gejolak emosi dan membiarkannya mengambil alih ruang itu. Ye Lang meraih tangan Dark Loli, menariknya ke dalam pelukannya dan mendudukkannya. Dia memegangi kepalanya dengan kedua tangan, menatap matanya yang jernih, dan berkata dengan serius. Kamu sekarang berada di alam dewa. Bisakah kamu mengendalikan jiwa lain dengan bebas? Jika memungkinkan, Harry Chun Seng tidak perlu muncul pada saat genting seperti itu. Alam dewa benar-benar tidak membantu dan hanya akan menyebabkan lebih banyak masalah tanpa alasan. Yang paling penting adalah Harry Chun Seng masih memiliki kegigihannya sendiri dan tidak ada yang akan mematuhi perintahnya dalam banyak hal. No. Dark Loli menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tidak hanya dia tidak memiliki cara untuk mengendalikan apakah jiwa lain akan muncul atau tidak, dia bahkan akan dibatasi oleh jiwa lain dalam hal meningkatkan kekuatannya. Sama seperti sebelumnya, setelah dia mendapatkan kesempatan di kolam darah vampir, dia bisa saja berkembang lebih jauh. Namun karena keberadaan jiwa lain, dia harus memberikan sebagian dirinya kepada jiwa yang lain. Tingkat konversinya sangat rendah, dan sumber daya yang dibutuhkan sangat besar. Loli gelap itu tidak menyembunyikan apapun.
Dia menatap mata Ye Lang yang dalam dan mengatakan yang sebenarnya. Mendengar ini, Ye Lang mengerutkan kening. Meskipun aku tidak mengerti bagaimana Richan Sheng dan Dark Loli bisa akur, sepertinya ancaman dari Richan Sheng masih bisa berhasil. Apakah kamu ingin kembali? Sakura Ye Lang berkata dengan tenang. Jika kamu kembali, bisakah kamu melakukan sesuatu untukku? Aku akan kembali dan menjemput kucing besar. Jika kita meninggalkan dia dan keluarganya di sana, mereka akan mati. Dark Loli memasang wajah serius. Dan dia sangat mementingkan kucing besar itu dan aku bisa merasakan bahwa dia ingin segera kembali tapi tidak masalah aku bisa menekan pikirannya. Ye Lang, apa yang kau ingin aku lakukan untukmu? Katakan padaku, aku tidak akan menolakmu, ini pasti akan membantumu melakukannya dengan baik. Bahkan jika itu berarti membantumu bertahan melawan ras alien dari luar pesawat, aku yakin aku bisa melakukannya. Ada cahaya di mata Loli gelap itu. Sepertinya itu dapat membantu Ye Lang dan memberinya dorongan semangat yang besar. Tolong jaga kedua orang ini untukku. Mereka adalah dua orang yang tidak bisa tidak kamu hentikan setiap kali kamu ingin membunuh seseorang. Pada saat yang sama, ketika kamu membawa kucing besar itu pergi, aku harap kamu bisa membunuh beberapa demigod dari ras alien. Bunuh saja mereka yang berada di level demigod. Ye Lang dengan lembut membelai pipi Loli gelap itu dengan wajah hangat yang sangat lembut. Ras alien itu lebih berhati-hati dan ketika mereka muncul, mereka mengirim tim garda depan yang hanya terdiri dari beberapa demigod dan kekuatan mereka tidak terlalu berlebihan. Dengan kekuatan Loli gelap, tidak sulit untuk melawan dan membunuh. Sedikit kejutan saja sudah cukup untuk membuat ras alien itu ketakutan. Selebihnya serahkan saja pada takdir, bahkan jika ada alam ilahi aku tidak takut akan hal itu. Loli kegelapan itu bergumam agak gigih menatap Ye Lang dengan mata cerahnya, sepertinya dia tidak puas dengan tugas yang diberikan kepadanya jika memungkinkan. Dia ingin membunuh dewa asing itu juga, dan membawa kembali tubuh dewa itu, siapa tahu dia bahkan mungkin mendapatkan hadiah dari Ye Lang. Kamu bisa membunuhnya, tetapi tidak perlu dan kamu akan berada dalam bahaya. Ye Lang menolak dengan senyum masam, hanya dengan satu kata darinya. Apalagi meminta Dark Loli untuk membunuh dewa dari ras alien, bahkan jika dia memintanya untuk menyerbu ke sarang ras alien dan mulai membantai orang, dia tidak akan menolak sama sekali. Tetapi ada beberapa hal yang masih tidak bisa dia lakukan meskipun itu lebih menguntungkan baginya. Ketika berurusan dengan Harry Chun, Seng He memikirkan segala cara yang mungkin menggunakan konspirasi dan skema terang-terangan untuk memaksanya menelan keluhannya. Tetapi ketika menghadapi Loli gelap itu, dia tidak tega untuk berpikir menyakitinya. Siapa yang rela menyakiti seorang gadis yang memikirkannya sepanjang waktu dan tidak memiliki niat buruk sama sekali? Lalu Anda ingin saya membunuh beberapa demigod dari ras lain? Loli gelap itu memiringkan kepalanya dan bertanya dengan penuh harap dengan antusiasme di matanya tiga sebelum Ye Lang bahkan bisa mengulurkan ketiga jarinya. Dia diinterupsi oleh Loli gelap, dia bertanya dengan cemas, lalu aku akan membunuh 5, bisakah kamu menghadiahi aku? Apakah ini bisa dinegosiasikan? Ye Lang merasa geli dan menggelengkan kepalanya, dia tidak menolak, tetapi bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu ingin aku hadiahkan padamu? Loli gelap itu tidak menunjukkan ekspresi malu, wajahnya polos, matanya penuh kerinduan. Dan dia berkata dengan sangat serius, beri aku hadiah seperti Zhao Xiaoya memelukmu barusan. Ye Lang menatap bibirnya yang cerah dan berair berpikir sejenak. Lalu membungkuk dan mencium pipinya yang lembut, khawatir Loli gelap itu akan berpikir dia berat sebelah, dia pindah ke sisi lain dan menyesap lagi. Bahkan ketika Ye Lang bersandar, dia masih bisa melihat ekspresi tercengang Loli gelap itu. Dia hanya duduk di pangkuan Ye Lang dengan mata terbelalak, tampak bodoh, penuh kegembiraan. Kegembiraan di matanya tak terlukiskan dengan kata-kata. Apa yang terjadi? Ye Lang sedikit kewalahan dengan reaksi Loli kegelapan. Loli kegelapan menggelengkan kepalanya dengan bodoh. Matanya yang besar berbinar, aku juga tidak tahu, aku merasakan jantungku berdetak sangat cepat, rasanya seperti mau melompat keluar dari tenggorokanku. Rasanya seperti seseorang memanggilku orang Sakura dan aku sangat marah hingga rasanya aku akan meledak. Setelah mengatakan itu dia berdiri dan hendak berjalan keluar. Ye Lang dengan cepat meraih lengannya, tampak bingung, kemana kita akan pergi sekarang? Pergi ke Sakura dan bunuh para demigod. Bunuh 5 dari mereka. Bukan, itu tidak benar. Aku ingin membunuh 10. Bukan, itu tidak cukup. Aku ingin banyak, lebih banyak lagi. Aku ingin membunuh semua demigod. Loli gelap itu sangat bersemangat dan berusaha melepaskan diri dari genggaman Ye Lang. Tak sabar untuk bergegas ke bunga Sakura. Bunuh setiap demigod. Bunuh 10 untuk impas, bunuh 15 dan kamu akan mendapatkan hadiah tambahan. Apa kamu gila? Tim pertama dari ras alien bahkan tidak memiliki 10 demigod. Mereka semua terbunuh, bisakah para dewa ras alien hanya duduk dan menonton? Dia menggunakan kekerasan untuk menyeret Loli gelap itu kembali dan menepuk kepalanya dengan lembut. Dia mendekat padanya. Merapikan rambutnya, mencium keningnya yang halus serta mengeluh tanpa daya, jangan terburu-buru ke sana. Ini belum terlalu serius. Lagi pula, sulit untuk mengatakan apakah ada 10 demigod di tim penyerbu alien itu. Loli kegelapan itu menyentuh tempat di dahinya yang baru saja dicium, dan cemberut dengan kesal. Lalu di mana aku bisa membunuh para demigod itu? Aku berutang padamu. Bab 1240 Sekte Guntur. Kerja bagus, Ye Lang benar-benar orang baik. Dari apa yang Dark Loli katakan, sepertinya dia langsung menghubungkan jumlah demigod yang terbunuh dengan hadiah. 5 demigod sama dengan 1 hadiah, kan? Haruskah kamu sebodoh itu? Ye Lang tidak bisa menahan diri untuk memeluk Dark Loli erat-erat di lengannya. Tubuhnya yang melengkung semakin membuktikan bahwa perempuan terbuat dari air. Itu sangat lembut sehingga Ye Lang tidak bisa menahan diri untuk mengendusnya.
Baunya samar dan mempesona. Loli gelap itu tidak mengatakan apapun, dagunya yang halus bersandar di bahu Yelang. Tidak peduli bagaimana dia memeluknya, dia tidak melawan. Senyum langka muncul di wajahnya, yang bahkan tidak dia sadari. Kepikiran yang dia rasakan ketika dia melihat Zhao Xiaoya dekat dengan Yelang juga benar-benar menghilang pada saat ini. Pikiran untuk menghancurkan Zhao Xiaoya menjadi bubur dengan satu tamparan juga menghilang. Ini berlangsung beberapa saat sampai Zhao Xiaoya kembali dari luar rumah. Yelang akhirnya melepaskan Loli gelap dalam pelukannya. Zhao Xiaoya memegang 2 botol minuman di tangannya. Dia menyerahkan satu kepada Yelang dan memberikan yang lain kepada Loli gelap. Loli gelap tidak berniat untuk mengambilnya pada awalnya, tetapi dia selalu merasa ada sesuatu yang salah. Seolah-olah dia sedikit haus, dia tidak bisa menggambarkan perasaan itu, tapi dia hanya ingin minum air untuk membasahi mulutnya Yelang. Ketika saya kembali barusan Junsi yang telah berjaga di luar mobil meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa ada masalah di kedai mie keluarga Lin dan Anda mungkin perlu pergi ke sana. Zhao Xiaoya membantu Loli gelap membuka botol dan menyerahkannya kembali kemudian menatap Yelang dan berbicara Lin Xia dalam masalah. Yelang bergumam pada dirinya sendiri, melihat Loli gelap itu, dan berkata, "Bawa Zhao Xiaoya ke villa dulu. Ketika saatnya tiba, aku akan memberitahu Xiao Xiao dan memintanya untuk memberitahumu kapan harus pergi ke Sakura. Ini untuk mencegah Loli kegelapan tersesat lagi." Dia melihat Zhao Xiaoya dan menginstruksikan, "Aku akan memberimu alamat, pergi saja dan temui Xiao Xiao, dia akan mengatur segalanya." Baru setelah membuat semua persiapan, dia meninggalkan rumah Zhao Xiaoya. Duduk di Maibah Junsi sudah memasang sabuk pengamannya memegang setir dengan kedua tangan memindahkan gigi dan melaju perlahan. Ada masalah apa? Yelang bertanya dengan sedikit ketidakpuasan. Sekte tersembunyi mana ini dari samping Lin Xia, rada pria kuat dari klan Namong kuno. Meskipun dia memiliki seseorang untuk melindunginya, dia masih menghadapi masalah yang pasti berhubungan dengan sekte tersembunyi Tuan Muda dari Sekte Guntur. Ekspresi Junsi menjadi serius. Dia juga tahu apa artinya ini. Dengan kesungguhan yang tak terlukiskan setelah menerima perintah dari kakek Namong, orang-orang kuat dari klan kuno Namong berkumpul menuju ibu kota. Hanya beberapa alam tingkat bumi dan seorang wanita tua di tahap awal alam surgawi yang tersisa. Saat menghadapi Sekte Guntur, kita berada pada posisi yang kurang menguntungkan dan tidak dapat menjamin keselamatan Nona Lin Xia. Jika tidak, Anda tidak akan memberitahu saya tepat waktu untuk memberitahu Anda. Tuan Sekte Guntur Yelang mengerutkan kening, matanya dipenuhi dengan perenungan. Sekte Lei Ming bukanlah lawan yang mudah. Ia berada di peringkat ketiga di antara sekte-sekte tersembunyi. Kedua setelah klan kuno Namong. Dan seperti kakeknya, sebagian besar anggota klan Lei Ming memiliki temperamen yang mudah marah. Namun, menurut perkembangan plot yang normal, Sekte Lei Ming tidak ada hubungannya dengan Lin Xia, jadi mengapa mereka tiba-tiba berpikir untuk menyerang Lin Xia? Selain itu, Sekte Lei Ming bukanlah pihak yang ragu-ragu. Bahkan bisa dikatakan bahwa itu adalah tulang punggung kerajaan naga. Dalam perang ini, mereka akan mengorbankan hidup mereka dan menumpahkan darah mereka. Mengapa bisa ada perubahan sebesar itu? Maibah melaju di jalan layang yang telah dibersihkan oleh tentara dan memiliki perjalanan yang mulus, yang benar-benar ajaib. Kau tahu, beberapa jam lalu, tempat ini benar-benar diblokir. Yelang melirik keluar jendela dan melihat cahaya merah menyebar ke arahnya dari langit. Saat matahari terbit, perang antara Beilu dan ras alien telah dimulai. Ini adalah pembantaian berdarah. Dalam waktu kurang dari 6 jam, hampir 90% kota Beilu akan lumpuh dan diduduki oleh suku kera yang ganas di kota Tianhai. Di luar kedai mie keluarga Lin, ada kerumunan orang di mana-mana. Meskipun orang-orang ini dilarang menggunakan jalan tol, mereka dapat mengungsi melalui beberapa jalan kecil dan menuju ibu kota provinsi atau bahkan kota-kota besar. Tidak ada cara untuk menghentikan kepanikan semacam ini, kita hanya bisa mencoba menghibur mereka sebanyak mungkin. Dan ini bukan hanya satu kota, tetapi seluruh dunia yang panik. Sun Yelang tiba di rumah Milin yang sudah buka beberapa waktu. Pagi buta seharusnya menjadi waktu tersibuk bagi rumah Milin. Namun hari ini, hanya ada satu meja pelanggan di dekat pintu di rumah Milin. 3 dari mereka kekar dan kuat, dan aura tersembunyi di tubuh mereka menunjukkan bahwa mereka semua berada di tingkat surgawi. Pemimpin itu adalah seorang pemuda tampan yang berbeda dari 3 pria besar dan memiliki aura yang lebih cendekiawan. Namun aura di tubuhnya jelas telah mencapai tingkat semidewa dan dia adalah yang paling kuat di antara orang-orang ini. Saat Yelang memasuki ruangan, dia berjalan menuju arah 4 orang dari Sekte Lei Ming. Sebelum dia bisa mendekat, dia ditarik oleh Lin Xia dan dibawa ke dapur belakang. "Xiao Yeyu, akhirnya kamu di sini. Apa yang terjadi?" Pertama-tama, Beilu bertemu monster, dan sekarang orang-orang kuat ini datang berkunjung. "Pamanmu dan aku hanyalah pasangan biasa. Bagaimana mungkin kami pernah melihat pemandangan seperti itu?" Ibu Lin Xia, Zhao Mingyu, seorang wanita dengan nama yang sama dengan seseorang yang terkena benda keras beberapa kali berturut-turut, berteriak dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. "Yelang ada di sini, kenapa kamu begitu takut?" Lin Tianlin mengeluh dengan tidak senang. "Jangan khawatir, apa yang terjadi?" Yelang memeluk pinggang lembut Lin Xia dan berbicara dengan tenang. "Sebenarnya, ini bukan masalah besar. Hanya saja kejadian di Beilu tadi malam sangat menakutkan kami sehingga kami menutup warung mie kami lebih awal, dan kami tidak berencana untuk buka hari ini. Tapi siapa yang tahu bahwa sebelum fajar, orang-orang di luar itu sudah berteriak-teriak untuk datang dan makan mie. Ini bukan pertama kalinya mereka datang ke sini. Mereka semua adalah pelanggan tetap. Kami pernah melihat mereka sebelumnya dan tidak pernah memikirkan hal lain. Tapi pagi ini,
Mereka berteriak begitu keras sehingga wanita tua yang Anda atur untuk sial juga muncul, tetapi dia tidak dapat menghentikan mereka. Wanita tua itu mengatakan bahwa orang-orang ini mungkin memiliki ide khusus, jadi mereka meminta kami untuk menghubungi Anda untuk bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Zhao Mingyu buru-buru menceritakan keseluruhan cerita kepadanya. Di tengah pidatonya, dia menyadari bahwa itu tidak tampak seperti masalah besar. Dia dengan canggung menamparkan pria di sebelahnya. Seolah-olah melampiaskan amarahnya, dan kemudian menatap Ye Lang dengan sedikit malu. Xiao Ye, kamu tidak berpikir kami tidak masuk akal, kan? Bukan begitu, jika ada apa-apa, Anda harus menghubungi saya segera jika ada tanda-tanda masalah. Itulah hal yang benar untuk dilakukan. Ye Lang menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh kehangatan meskipun belum ada konflik. Jelas ada masalah, Anda tidak bisa menunggu sampai sesuatu terjadi lalu menghubungi saya saat itu akan terlambat. Bab 1241 Chu Mengyao ada di sini. Aku akan pergi dan melihatnya. Ye Lang tersenyum pada Zhao Mingyu dan istrinya, lalu melepaskan pinggang Lin Xie, berjalan keluar dari dapur, dan pergi menuju meja murid dari Sekte Leiming. Dia tidak merasa dendam terhadap penjaga yang membuat keributan, dan bahkan merasa bahwa itu dibenarkan. Dalam situasi seperti ini, begitu ada tanda-tandanya, itu harus dipadamkan sejak awal. Jika tidak, konsekuensi yang tidak dapat diubah akan terjadi dan para penjaga klan Nangong kuno tidak dapat melindungi keluarga Lin Xie dengan cukup baik sehingga menyebabkan efek buruk. Bahkan jika Ye Lang ingin membalas dendam, itu akan terlambat. Mereka sangat kuat, apakah mereka akan berbahaya? Lin Xie mengikuti Ye Lang, menarik-narik sudut pakaiannya dan bergumam pelan. Dia bukan lagi gadis kecil yang tidak tahu apa-apa, di bawah bimbingan Duan Mulan. Dia telah menjadi pejuang sejati. Dia bisa merasakan gelombang yang sangat kuat dari 4 murid dari Sekte Guntur. Bahkan jika lawannya tidak meledak, dia tidak bisa menahan tekanan semacam ini. Terlebih lagi, wanita tua itu sebelumnya mengatakan bahwa keempat orang ini adalah orang-orang kuat dari Sekte Guntur. Dan tuan muda dari Sekte Leiming ada di antara mereka. Belum lagi dia ada di sini. Bahkan jika pria kuat di alam surgawi ada di sini, dia tidak akan bisa melindungi keluarganya. Jangan khawatir, aku akan mengurusnya. Dengan senyum hangat di wajahnya, Ye Lang mengusap kepala Lin Xie, lalu berjalan ke arah 4 orang itu, menemukan kursi, dan duduk. Dia memandang pemuda tampan yang memimpin kelompok itu dan berkata sambil tersenyum, Tuan muda dari Sekte Guntur, Anda sedang dalam suasana hati yang sangat elegan untuk datang dan makan mie saat fajar. Ketiga ahli peringkat surgawi semuanya melihat ke arah Ye Lang dengan niat buruk. Tuan muda dari Sekte Leiming yang sedang makan mie memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Seolah-olah dia menganggap kata-kata Ye Lang sebagai omong kosong dan tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Dia mengambil beberapa mie, meniupnya, dan kemudian menghisapnya ke dalam mulutnya. Dia mengunyahnya beberapa saat, menelannya, dan kemudian menatap Ye Lang perlahan dan berkata dengan lembut, aku tahu kamu. Ye Lang pewaris keluarga Ye di ibu kota, cucu dari senior tua dari klan kuno Nangong, jadi, kau datang untukku. Ye Lang sedikit penasaran, sungguh mengejutkan bahwa tuan muda dari Sekte Leiming yang tidak pernah memiliki hubungan dengannya mengenalnya dengan baik, bukan? Lei Qingheng menggelengkan kepalanya perlahan, dia melirik ke arah Lin Xie, kemudian menatap Ye Lang dan berkata dengan tenang, jangan terlalu khawatir, aku tidak di sini untuk gadis ini. Panggil. Mendengar ini, Lin Xie yang mengikuti Ye Lang tidak bisa menahan napas lega. Dia hampir mati ketakutan oleh keempat orang ini. Untungnya, itu bukan kesalahannya, jika tidak, dia akan menyebabkan masalah bagi Ye Lang berulang kali, dan dia tidak akan tahu betapa bersalahnya dia. Tapi Ye Lang mengerutkan kening. Itu tidak ditujukan pada Lin Xie, juga tidak ditujukan padanya. Sebelum fajar, aku tiba-tiba berlari ke Lin's Noodle House untuk makan mie. Apakah kamu begitu terobsesi dengan keahlian Lin Tianlin? Ye Lang tidak mengatakan apa-apapun, hanya duduk di sebelah 4 orang dari Sekte Leiming. Setelah menunggu beberapa saat, kedai Milin menyambut 2 pelanggan lagi, yang jarang terjadi. Tak lain adalah Chu Mengyao dan Chu Tianpeng. Saat Chu Mengyao muncul, ketiga master alam peringkat surgawi semuanya mengalihkan pandangan mereka ke arah tuan muda Sekte Leiming. Tuan muda Sekte Leiming mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Chu Mengyao. Senyum hangat yang jarang muncul di wajahnya yang tenang. Namun, Chu Mengyao bertindak seolah-olah dia tidak melihat apapun dan memperlakukan tuan muda Sekte Leiming, Lei Qingheng, seperti sepotong udara. Saat dia melihat Ye Lang lagi, mata indah Chu Mengyao dipenuhi dengan keheranan. Dia telah berfantasi tentang bertemu Ye Lang dalam mimpinya lebih dari sekali. Dan telah memasang lapisan filter yang tak terhitung jumlahnya pada gambar Ye Lang. Tetapi bahkan begitu, dia merasa bahwa dia masih meremehkan penampilan Ye Lang. Anggrek dan pohon jade itu sangat indah. Gunung jade itu seperti akan runtuh, dan di mata yang dalam itu, tampak bintang-bintang terang mengalir. Hanya dengan sekali pandang membuat jantungnya berdebar lebih cepat. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membiarkan imajinasinya menjadi liar. Jika tidak ada begitu banyak orang yang menonton, dia tidak akan bisa menahan diri dan akan menerjang ke pelukan Ye Lang saat dia melakukan sial. Kau tahu segalanya tentang Beilu, kan? Hampir 90 dari kota-kota di Beilu telah diduduki oleh kera-kera buas yang mengerikan itu. Konon beberapa dari mereka telah berkumpul menuju perbatasan utara kita. Siapa tahu, mereka mungkin menyerbu wilayah negara naga kita suatu hari nanti. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Chu Mengyao mengambil kesempatan untuk bergerak lebih dekat ke Ye Lang sambil berbicara dengan Lin Xie. Selama Ye Lang pergi, dia berinisiatif untuk berteman dengan Lin Xie dan mereka menjadi teman baik. Tidak bisa dibilang dia terlalu licik, tetapi dia benar-benar tidak tahan. Selama ini, Ye Lang tidak pernah datang mencarinya, apalagi mengajaknya jalan-jalan.
Sebaliknya, Lin Xier pergi ke Cherry Blossoms dengan Ye Lang. Tidak peduli seberapa bodohnya dia, Chu Mengyao tahu bahwa kemungkinan Ye Lang datang mencari Lin Xier jauh lebih besar daripada mencarinya. Menurut ayahnya, jika dia bersama Lin Xier, hasilnya pasti akan menjadi 1+1 lebih besar dari 2. Itulah mengapa dia sengaja mendekati Lin Xier. Chu Mengyao dan Lin Xier sama-sama tahu betul tentang hubungan mereka dengan Ye Lang. Yang tidak pernah diungkapkan di depan Lin Tianlin dan Zhao Mingyue dengan menganalisis situasi saat ini, mereka ingin membawa Ye Lang ke dalam dialog. Tanpa menunggu Ye Lang berbicara, tuan muda dari klan Guntur yang duduk di dekat pintu perlahan berkata suku kera brutal tidak dapat memengaruhi kota Tianhai, jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir namun. Kota Tianhai juga akan menghadapi invasi dari ras asing ini, dan bahkan ras asing ini jauh lebih kuat daripada Violent Ape Tribe. Chu Mengyao dan Lin Xier mengerutkan kening dan melihat ke arah Lei Qingheng pada saat yang sama. Melihat ini, Lei Qingheng melanjutkan berbicara dengan tenang. Sebentar lagi, orang-orang kota Tianhai akan diatur untuk memasuki bunker tersembunyi, yang akan memastikan keselamatan mereka untuk sementara dan tidak akan dibantai oleh ras asing. Namun bunker semacam itu dapat menghentikan alien biasa, tetapi tidak dapat menghentikan alien kuat dengan kultivasi yang mengerikan. Tidak perlu banyak biaya bagi alien di tingkat surgawi untuk menghancurkan bunker. begitu ditemukan oleh ras alien tingkat surgawi, konsekuensinya adalah kematian semua orang di bunker. Apa maksudmu dengan itu? Chu Mengyao menatap Lei Qingheng dengan tatapan tidak senang di wajahnya, tanpa sadar menolaknya. Kau sudah menyiramkan air dingin padaku bahkan sebelum kita menghadapi situasi ini. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Tidak ada tempat aman di kota Tianhai. Lei Qingheng tidak marah. Dia melirik Chu Mengyao dan ayahnya, Chu Tianpeng, dan berkata sambil terkekeh, namun, jika kau bersedia pergi dari sini bersamaku, aku bisa menjamin keselamatanmu dan ayahmu. Mata indah Lin Xier melebar saat dia melihat tatapan langsung Lei Qingheng dan menatap Chu Mengyao. Baru sekarang aku menyadari bahwa target Lei Qingheng adalah Chu Mengyao. Tidak heran Lei Qingheng sering datang ke kedainya selama periode ini. Itu semua karena Chu Mengyao. Hari ini, sebelum fajar, Lei Qingheng tidak sabar menyuruh seseorang mengetuk pintu mendesak keluarganya untuk membuka bisnis. Dia mungkin khawatir karena insiden Beilu, toko minyak tidak akan buka dan Chu Mengyao tidak akan datang. Namun, ada beberapa hal yang tidak bisa dipahami Lin Xier. Karena Lei Qingheng datang untuk Chu Mengyao, mengapa dia tidak bisa langsung pergi ke keluarga Chu? Sebaliknya, dia harus pergi ke toko mie keluarganya dan berputar-putar hanya untuk melihat Chu Mengyao. Kamu ini siapa? Apa aku mengenalmu dengan baik? Kamu memintaku pergi bersamamu sekarang juga? Bukankah itu terlalu berlebihan? Chu Mengyao sama sekali tidak berani ragu dan dengan tegas memarahi Lei Qingheng di depan Ye Lang. Dia sangat curiga bahwa pria ini sakit jiwa. Ye Lang perlahan mengangkat tangannya untuk menghentikan Chu Mengyao melampiaskan emosinya. Dia menatap Lei Qingheng dengan tenang dan berkata dengan dingin, kamu tahu tentang hubunganku dengan kedai mie keluarga Lin? Jadi kamu harus tahu tentang hubunganku dengan keluarga Chu kan? Kekuatan sekte Lei Ming tidak boleh diremehkan. Bahkan Ye Lang perlu berhati-hati. Dia tidak percaya bahwa Lei Qingheng bahkan tidak dapat menemukan informasi kecil ini. Tentu saja, aku tahu ini. Lei Qingheng menatap Ye Lang, matanya tenang. Meskipun kau menyembunyikannya dengan sangat baik, tidak mungkin menyembunyikannya dari sekte Lei Mingku. Orang-orang dari klan kuno Nangong ditempatkan di dekat keluarga Chu, jadi mereka sangat mencolok. Mengetahui hubunganku dengan keluarga Chu Yu masih mengatakan hal seperti itu ada senyum di mata Ye Lang dan dia tampak tenang dan tenang. Faktanya Jun Xiang akrab dengannya sudah berkeringat di dalam hatinya, dia tahu bahwa ini adalah pertanda bahwa Tuan Muda akan marah. Bukan salah Tuan Muda karena tidak memahami situasi keseluruhan, tetapi Tuan Muda sekte Lei Ming terlalu sombong. Mengetahui hubungan antara Chu Mengyao dan Tuan Mudanya, dia masih mengucapkan kata-kata seperti itu, bukankah jelas bahwa dia mencoba mencurinya? Bencana akan datang dan klan kuno Nangong terlalu sibuk untuk mengurus keselamatan kota Tianhai. Bahkan kamu tidak sepenuhnya yakin bahwa kamu dapat melindungi keselamatan Chu Mengyao. Mungkinkah di matamu hidup atau mati Chu Mengyao tidak penting? Lei Qingheng tampak sembrono. Dengan sudut mulutnya sedikit terangkat menatap Ye Lang dengan cemooh dan melanjutkan, perlahan kau adalah pewaris keluarga Ye di ibu kota. Dan cucu dari senior Nangong, aku sudah cukup menghormatimu, dan aku tidak mengganggumu lagi dengan Lin Xier. Mungkinkah kau enggan menyerahkan bahkan Chu Mengyao? Sekte Lei Mingku akan mengorbankan hidup kami untuk kota Tianhai dan kau bahkan tidak bersedia berkorban untuk seorang wanita. Lei Qingheng tentu saja tidak akan melakukan hal-hal yang tidak berguna. Dia sering muncul di rumah Milin bukan hanya untuk Chu Mengyao, seorang wanita. Sebaliknya, dia menargetkan Lin Xier dan Chu Mengyao pada saat yang sama. Namun, saat Ye Lang muncul untuk Lin Xier, dia dengan tegas memberi Ye Lang cukup muka dan menyerah pada Lin Xier. Aku tidak menyangka Ye Lang akan begitu bodoh. Dia sangat memusuhinya hanya karena panggilan Chu Mengyao. Chu Mengyao terengah-engah menoleh dan menatap Lin Xier, matanya yang indah penuh amarah. Dia akhirnya menyadari bahwa Lei Qingheng tidak hanya datang untuknya, tetapi juga menganggap Lin Xier sebagai kekasih eksklusifnya. Terlebih lagi, di mulut pria ini, tidak peduli itu dia atau Lin Xier, mereka akan memberi ketika disuruh memberi, dan memberi ketika disuruh memberi.
Bagaimana bisa ada kebenaran seperti itu di dunia ini? Apa kau pikir dia dan Linsier adalah komoditas? Sebuah pertukaran acak, sebuah hadiah? Sepertinya kau sudah terlalu lama tinggal di gunung dan hutan yang dalam di bawah larangan sekte Tianxi dan otakmu tidak terlalu sehat. Ye Lang menatap Lei Qingheng dengan tenang. Ye Lang, jangan terlalu percaya diri. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau begitu sombong di depan tuan mudaku? Keluarga Ye dari ibu kota kalian mungkin tak terjangkau di mata orang lain, tapi kami di sekte Lei Ming tidak menganggapnya serius. Belum lagi kamu, bahkan jika itu putra sah senior Nangong, dia tidak akan berani begitu sombong di depan tuan muda kami. Ketiga prajurit sekte guntur di tingkat surgawi semuanya memelototi Ye Lang dengan marah di mata mereka. Sebagian besar anggota sekte Lei Ming memiliki temperamen yang panas, dan kekuatan sekte tersebut bahkan lebih kuat. Bagaimana mereka bisa membiarkan Ye Lang memfitnah tuan muda mereka seperti ini? Ye Lang yang ditakuti orang lain, dan klan Nangong kuno yang sulit dilawan oleh orang lain. Tidak sebanding dengan mereka di depan sekte Lei Ming mereka. Kota Tianhai dan kota Tianyu berada di bawah yurisdiksi sekte Lei Ming kami. Sekte Lei Ming kami akan menumpahkan darah. Kamu. Pewaris keluarga Ye di ibu kota begitu picik dan tidak tahu situasi secara keseluruhan. Ada bayangan di mata Lei Qingheng, dan dia berbicara dengan sinis. Mengancam, ancaman telanjang. Menurut pendapat Lei Qingheng, dalam situasi ini bahkan senior tua dari klan kuno Nangong pun harus menundukkan kepalanya, apalagi hanya seorang Ye Lang. Saat meminta seseorang melakukan sesuatu untukmu, bagaimana mungkin ada orang yang memiliki sikap seperti Ye Lang? Seorang wanita sebagai ganti perdamaian, kau tidak akan ragu tentang kesepakatan semacam ini, kan? Lei Qingheng terus mendesak, matanya yang main-main secara bertahap menyapu ke arah Chu Mengyao. Sejujurnya, ketika dia melihat Chu Mengyao untuk pertama kalinya, dia hanya kagum dan tidak berniat untuk memilikinya. Tetapi ketika aku mengenalnya lebih baik, terutama setelah aku mengetahui bahwa Chu Mengyao bukan lagi seorang gadis, keinginan serakah di hatinya terus tumbuh. Itu benar. Lei Qingheng bukan hanya pemimpin muda dari sekte Lei Ming, tetapi juga lambang warisan Wei Wu. Setelah mengetahui pengalaman Chu Mengyao, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memasukkannya ke dalam catatannya. Dia tidak memaksakannya karena dia tidak suka memaksa apapun. Dia merindukan Chu Mengyao dikirim dari tangan Ye Lang secara sukarela. Dia sangat menikmati ekspresi konflik dari orang lain yang enggan tetapi harus menyerah. Itu membuatnya semakin bersemangat dan tubuhnya semakin terangsang. Ye Lang, sekarang aku sudah mengatakan ini, tolong buat keputusan. Lei Qingheng tidak lagi memiliki kesabaran. Setelah membawa pergi Chu Mengyao kali ini, mereka akan kembali ke sekte tepat waktu dan memobilisasi semua murid di sekte untuk datang ke sini untuk menjaga dua kota Tianhai dan Tianyu bersama-sama. Dia percaya bahwa siapapun yang pintar dapat membuat pilihan yang tepat. Ye Lang tampak tenang saat dia perlahan berdiri dan berjalan menuju Lei Qingheng. Ketiga master alam surgawi semuanya berdiri dan ingin menghalangi Ye Lang. Tetapi Lei Qingheng sama sekali tidak mempercayainya. Dia mengangkat tangannya dengan wajah dingin dan mengusir ketiganya. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Ye Lang. Ye Lang mengambil semangkuk sisa sup mie dari meja mengangkatnya di atas kepala Lei Qingheng dan menuangkannya perlahan. Wow, sup mie hangat mengalir ke kepala Lei Qingheng. Menempelkan rambutnya ke dahinya, sup mengalir ke pipinya dan terus jatuh ke tanah, menimbulkan suara berderak. Bab 1242 keluarga mana yang tidak memiliki orang tua yang tenang? Di seluruh rumah Milin, Anda bisa mendengar suara jarum jatuh. Tiga prajurit sekte guntur mengepalkan tinju dan menggertakkan gigi. Aura alam surgawi pada tubuh mereka tidak bisa menahan diri untuk mulai melonjak. Linsier, Chu Mengyao, dan yang lainnya yang berdiri di belakang Ye Lang semuanya menutup mulut mereka karena ngeri. Tidak ada yang menyangka bahwa Ye Lang akan begitu tegas dan menamparkan wajah tuan muda sekte Lei Ming di depan umum. Itu adalah sekte Lei Ming yang bahkan klan kuno Nangong harus mempertimbangkan konsekuensinya sebelum mengambil tindakan. Belum lagi orang-orang biasa ini, bahkan wanita tua dari klan kuno Nangong yang bersembunyi di kegelapan mengeluarkan ponselnya karena ketakutan dan mulai mengutak-atik gadget baru ini. Menelepon Nangong Qingtian untuk meminta bantuan? Apakah ini pilihanmu? Sisa sup mie meluncur ke wajah Lei Qingheng, dan wajahnya yang tampan sekarang terlihat sangat acak-acakan. Dia menahan amarahnya, menatap langsung mata Ye Lang di meja, dan menanyainya dengan wajah dingin, ini bukan pilihan, tapi pelajaran untukmu. Ye Lang tampak tenang dan terkendali dengan senyum di wajahnya. Sebelum datang, dia sudah mempertimbangkan konsekuensinya. Jika memungkinkan, dalam keadaan seperti itu, dia tidak akan berkonflik dengan sekte Lei Ming. Semuanya berawal dari kepentingan. Bahkan jika Anda adalah penjahat besar, Anda dapat melepaskan sebagian dari kepentingan Anda. Tetapi tuan muda sekte Lei Ming bisa menargetkan siapapun, tetapi dia harus menargetkan Linsier dan Chu Mengyao. Benar-benar tidak dapat dipahami, pilih. Apakah seorang tuan muda sekte Lei Ming belaka memenuhi syarat untuk dipilih olehnya? Jadi, maksudmu berperang dengan sekte gunturku? Lei Qingheng tidak tahan lagi, dan aura alam demigod mulai melonjak. Tekanan mengerikan itu meresap keluar, dan meja makan di depannya mulai retak inci demi inci dan ambruk. Sebelum auranya dapat terus keluar, sebuah kekuatan tak terlihat seolah menghalangi tubuh Lei Qingheng, benar-benar memenjarakan aura demigodnya. Snap snap snap. Ye Lang mengangkat tangannya dan perlahan menamparkan pipi Lei Qingheng beberapa kali, dengan suara yang renyah. Dia mendekatinya dan mencibir, siapa menurutmu dirimu ini, beraninya kau berteriak di depanku? Dia menyingkirkan penghalang di sekitar Lei Qingheng.
Duduk kembali di kursinya, menyilangkan kakinya dan mendesaknya dengan acuh tak acuh, terlalu memalukan untuk bermain denganmu kembali dan panggil ayahmu kau. Mata tiga master alam surgawi memerah, mereka juga dipaksa oleh tekanan yang mengerikan. Yang membuat mereka menyaksikan tuan muda mereka ditampar wajahnya, tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi meskipun demikian, melihat kesombongan Ye Lang, dia tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Ayo pergi, Lei Qingheng mengepalkan tinjunya, menimbulkan suara berderit. Dia melirik Ye Lang dengan dingin, lalu berbalik dan pergi dengan malu. Saat dia pergi, batu besar yang menggantung di benak semua orang di kedai Milin akhirnya disingkirkan. Xiao Ye, apa sesuatu yang buruk akan terjadi jika kamu menghina anak itu seperti ini? Aku rasa orang ini punya niat buruk, dan latar belakang keluarganya sangat kuat. Jika kamu tidak bisa menghadapinya, kamu bisa membawa kami dan melarikan diri saat dia memanggil bantuan. Bagaimanapun, mengingat situasi saat ini, kedai mie itu mungkin sudah hilang. Jika aku bisa menyelamatkan hidupku, aku akan beruntung, Zhao Mingyu mendesak dengan cemas. Dia tidak menantikan konfrontasi apapun antara dua keluarga atau dua sekte. Dia hanyalah seorang wanita, selama ada suami, putri, dan menantunya. Kemanapun dia melarikan diri adalah rumah. Jangan khawatir, Bibi, semuanya akan baik-baik saja. Ye Lang berbalik dan menghiburnya dengan senyum masam. Jika dia mengikuti kebiasaannya sebelumnya, dia akan membunuh Lei Qingheng di tempat. Tetapi mempertimbangkan situasi saat ini, itu memang agak sulit. Setidaknya fondasi kelangsungan hidup negara naga tidak dapat digoyahkan dalam keadaan seperti itu. Masing-masing sekte tersembunyi yang tidak berkhianat ini tidak boleh diremehkan bahkan jika dia ingin membalas dendam pada musuh-musuhnya. Dia harus melakukannya di depan orang dewasa setelah beberapa satawan hitam tebal tiba-tiba muncul di langit di atas seluruh kota Tianhai menutupi langit. Di tengah awan hitam pekat terdapat naga petir setebal pilar yang bergulir, yang sangat menakutkan. Pada saat yang sama, siaran langsung satelit disisipkan sementara di layar LCD yang tergantung di dinding rumah makan Milin. Dalam gambar eksplorasi satelit, seorang pria kekar dengan rambut merah, yang tampak seperti beruang humanoid, datang terbang di langit di belakangnya, ada awan petir yang menakutkan mengikuti dari dekat seperti dewa petir yang mengendalikan kekuatan petir. Mempesona dan menarik perhatian inikah pemimpin dari sekte petir, kekuatannya sangat mengerikan meskipun dia baru mendekati kita. Dan kita tidak tahu seberapa jauh dia berada, kita masih bisa merasakan sedikit tekanan darinya. Junsi menatap pemimpin sekte Lei Ming di layar dan tidak bisa menahan diri untuk berseru kagum tiba-tiba. Siaran langsung kemunculan orang yang begitu kuat mungkin dimaksudkan untuk menenangkan orang-orang. Chu Tianpeng melihat pemimpin sekte Lei Ming di layar, merenung sejenak, dan memberikan jawabannya. Beilu diserang oleh monster tadi malam menyebabkan kegemparan besar di seluruh dunia saat ini di seluruh dunia. Semua orang memamerkan kekuatan mereka untuk menenangkan orang-orang. Wajar bagi kerajaan naga untuk melakukan ini. Tapi Chu Tianpeng terkejut, di mata orang lain. Pemimpin sekte Guntur mungkin adalah dewa pelindung di atas kepala mereka, tetapi menurutnya, kedatangan pemimpin sekte Guntur saat ini seperti surat kematian. Ye Lang, keluar dari sini. Raungan menggelegar meledak di langit di atas seluruh kota Tianhai, dan seperti petir yang dahsyat, ia menghantam tanah secara langsung. Tak terhitung jumlahnya pecahan kaca hancur pada saat ini. Dengan kata lain, pemimpin sekte Lei Ming juga mempertimbangkan perasaan orang-orang biasa. Kalau tidak, hanya dengan satu raungan darinya, bahkan gedung-gedung tinggi itu akan runtuh. Kamu datang cukup cepat, aku akan keluar dan melihat-lihat. Ye Lang berdiri dengan terkekeh mendorong tangan Lin Xia dan Chu Mengyao secara berurutan, dan berjalan keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wanita tua dari klan Namong kuno memandang Lin Xia, Chu Mengyao, dan yang lainnya yang menunggu dengan cemas di kedai mie dan menghela napas. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya dan energi darah yang melonjak menyapu sekelompok orang dan melayang ke udara di luar rumah. Saat orang-orang ini meninggalkan kedai mie, tiga karakter merah yang mencolok perang dewa tiba-tiba muncul di layar LCD di dinding, di atas 9 langit. Ye Lang tidak takut dengan kekuatan dahsyat Guntur dan menghadapi langsung orang-orang dari sekte Guntur yang datang dengan momentum besar. Tidak banyak orang termasuk satu ketua sekte, satu tuan muda selusin demigod, dan tiga makhluk celestia belum lagi yang lain, hanya dengan barisan ini. Jika mereka menghadapi bencana kerabuas yang terjadi di Beilu tadi malam, mereka dapat dengan mudah memusnahkan suku kerabuas di kota itu hanya dalam satu pertempuran. Bahkan jika menghadapi seluruh suku kerabuas, kurang dari 20 orang yang dipimpin oleh pemimpin sekte Guntur sudah cukup untuk menenangkan mereka. Beraninya kau menindas anakku, pemimpin sekte Lei Ming sangat marah, rambut merahnya berdiri tegak, tampak flamboyan. Dia mengangkat tangannya, dan kekuatan petir yang menakutkan berderak dan berkumpul menjadi jaring petir besar yang menghancurkan ke arah Ye Lang. Sebagian besar anggota sekte Lei Ming memiliki temperamen yang panas, dan ketua sekte adalah yang terburuk di antara mereka. Dia selalu kuat dan tidak ada omong kosong. Lin Xia dan kelompoknya yang mengikuti dari jauh dan bahkan tidak tertangkap oleh satelit berteriak ketakutan ketika mereka melihat ini. Melihat jaring raksasa yang menakutkan yang hendak menghancurkan ke bawah, ada raungan yang menyebar dari jauh. Lei Tua, Long Yu, kau sangat berani. Menindas yang lemah.
Keluarga siapa yang tidak memiliki orang tua raungan itu seperti ribuan pesawat tempur yang terbang pada saat yang sama. Perang para dewa protagonis lain secara resmi telah tiba. Bab 1243 Masalah besar. Nangong Qingtian mengenakan sandal jepit dan jas putih. Dan rambut abu-abunya bersinar. Dia baru saja menghancurkan sebuah sekte dan masih mandi ketika dia tiba-tiba menerima telepon dari seorang wanita tua seumurannya. Aku pikir wanita tua itu ingin memberitahunya sesuatu secara diam-diam, tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa sekte Leiming yang telah memprovokasi cucunya. Ini sudah keterlaluan. Sekte Leiming memiliki orang-orang kuat di alam ilahi, tetapi bukankah klan kuno Nangong miliknya juga punya? 10.000 meter jauhnya, Nangong Qingtian mengangkat tinju besinya, siap menyerang. Dia meninju, dan udara hancur seperti air, beriak ke kedua sisi. Kekuatan yang mengerikan, seperti kekuatan yang bisa menghancurkan langit dan bumi, meraung dengan gila ke arah pemimpin sekte guntur. Di belakang Nangong Qingtian, langit cerah tanpa tanda-tanda aneh. Namun, kemanapun kekuatan tinjunya lewat awan petir yang menutupi langit dan matahari sebagian besar hancur memungkinkan cahaya terang untuk menerangi bumi lagi. Nangong Qingtian, apa kau pikir aku takut padamu? Pemimpin sekte Leiming mengeluarkan tombak menyuntikkan energi dan darah ke dalamnya lalu menebasnya secara diagonal. Ruang itu terkoyak kanyang hitam besar muncul dan angin kencang yang tak terhitung jumlahnya menyapu keluar sebelum angin kencang dapat terus menghancurkan penghalang ruang. Kekosongan yang menakutkan secara bertahap menghilang seolah-olah menyembuhkan dirinya sendiri. Cahaya tombak dan kekuatan tinju berbenturan satu sama lain. Kekuatan alam ilahi begitu menakutkan sehingga cahaya yang menyilaukan meledak dalam sekejap bahkan mengalahkan sinar matahari. Jika Anda menatapnya sejenak, Anda akan dibutakan untuk waktu yang singkat, dan kemudian Anda akan merasakan kekuatan tak terbatas yang melampiaskan dengan sembarangan dan menyapu ke arah tanah. Ketika hendak bersentuhan dengan area tempat tinggal manusia, seolah-olah terhalang oleh energi khusus yang menyebabkan riak-riak yang kemudian berangsur-angsur menghalus. Nangong Qingtian, King, di mana ibumu? Nangong Qingtian meraung, bergegas maju, dan menyembur pemimpin sekte Leiming di wajah. Tinju-tinjunya bagaikan matahari yang terang, terus-menerus memancarkan cahaya yang cemerlang dan setiap pukulan diarahkan ke wajah pemimpin sekte Leiming. Sambil mengomel dengan marah, dia juga melontarkan kata-kata kasar. Dasar bajingan tua! Kau melahirkan seorang bajingan kecil yang bodoh, dan kau berani mengingini istri cucuku? Sialan, sekte Leimingmu benar-benar hina, Hetui. Hari ini, jika aku tidak menghajarmu hingga ibumu sendiri tidak bisa mengenalimu, aku akan mengganti nama belakangku menjadi Lei. Brengsek kau, bajingan tua melahirkan bajingan kecil, aku nenekmu. Di mata orang luar, orang-orang seperti Nangong Qingtian dan pemimpin sekte Leiming adalah sosok misterius dan menakutkan yang tidak bisa ditebak. Bahkan jika itu percakapan, bahasanya haruslah samar dan memiliki tingkah laku seorang guru. Namun, pada kenyataannya, ketika membahas soal umpatan, Nangong Qingtian sedikit terlalu membumi. Dengan pemimpin sekte Leiming sebagai pusat lingkaran dan 18 generasi leluhurnya sebagai jari-jari, keluarannya terus-menerus dan gila. Sesaat dia ingin menjadi kakek dari pemimpin sekte Leiming, dan saat berikutnya dia ingin menjadi ayah dari pemimpin sekte Leiming. Ini benar-benar bertentangan dengan prinsip-prinsip moral. Pertempuran antara dua alam ilahi terus melepaskan kekuatan yang mengerikan. Baik ke arah Lei Qingheng maupun ke arah belakang Yelang, ada penghalang yang menghalangi pelepasan tekanan mengerikan ini. Bahkan mereka yang telah mencapai alam demigod akan kesulitan menahan tingkat tekanan ini, apalagi Lin Xier atau bahkan orang biasa, paman. Ayah masih lebih rendah dari Nangong Qingtian. Jika kalian berdua tidak bertindak, ayah akan menderita. Lei Qingheng menatap kedua demigod di sampingnya. Wajahnya suram dan mendesak mereka dengan lembut saat dia meminta bantuan. Dia sudah bersiap untuk Nangong Qingtian untuk mengambil tindakan untuk menghentikannya. Tidak hanya ayahnya yang akan muncul, tetapi bahkan kedua dewa dari sekte guntur bersembunyi di antara timnya. Hanya menunggu kesempatan untuk menyerang Nangong Qingtian. Jangankan membunuhnya, setidaknya kita bisa menekannya. Bahkan jika Yelang yang telah memenjarakannya maju, dia tidak mampu menahan tekanan dari tiga dewa dari sekte Leiming mereka. Mari bekerja sama untuk mendukung Tuan. Kedua dewa dari sekte guntur saling memandang dan keduanya melewati penghalang. Aura setengah dewa di tubuhnya tiba-tiba berubah dan menembus ke alam dewa secara langsung. Kemudian dia bergegas langsung ke langit dan menyerang dua sosok yang seperti matahari yang cerah. Dia ingin bergabung dalam medan perang, melindungi pemimpin sekte Leiming, dan menekan Nangong Qingtian. Tuan Muda Ye, saya khawatir Patriark Tua tidak akan mampu menahan kekuatan gabungan dari tiga dewa. Wanita tua dari klan Nangong kuno tampak panik dalam keputusasaan. Dia memanggil Patriark Tua, tetapi siapa yang bisa menyangka bahwa sekte Leiming akan melakukan trik kotor seperti itu. Ternyata ada dua dewa yang tersembunyi secara rahasia. Jelas bahwa mereka sengaja mencoba menipu Patriark Tua. Jika dia menghadapi dewa-dewa biasa, bahkan jika ada tiga dari mereka, Patriark Tua secara alami tidak akan takut. Tetapi ada master tingkat dewa di antara mereka, yang merupakan pemimpin sekte Leiming, dan kekuatannya tidak jauh berbeda dari Patriark Tua. Dengan tambahan dua orang lainnya, situasinya tiba-tiba menjadi berbahaya. Segalanya menjadi lebih besar dan lebih besar. Yelang memutar lehernya dan melihat kedua cahaya menyilaukan yang terus-menerus bertabrakan di langit.
dia tidak mengambil tindakan tepat waktu dengan sedikit pikiran di matanya. Melihat bahwa kedua dewa dari Sekte Guntur akan bergabung dalam pertempuran. Pada saat ini, aura biru yang sangat dingin, seperti dunia beku, meletus dari satu titik, dan kemudian bergegas menuju wajah makhluk tingkat dewa dengan kekerasan yang ekstrim. Sosok tingkat dewa itu memiliki ekspresi ngeri di matanya. Dia berdiri di udara, dengan santai menarik keluar pedang lebar kuno, dan menebas ke arah aura sedingin es itu. Saat cahaya pisau menyentuh aura biru, itu seperti bertabrakan dengan benda nyata. Itu terkikis inci demi inci oleh aura sedingin es dan kemudian terhapus. Sosok tingkat dewa itu menoleh untuk melihat rekannya yang lain dan ingin memintanya untuk membantu menekan musuh yang tiba-tiba ini. Siapa sangka bukan hanya dia tetapi bahkan teman-temannya pun ikut terhalang. Dibandingkan dengan udara dingin sedingin es yang dihadapinya, arah teman-temannya diselimuti kegelapan yang luar biasa. Kedua karakter itu benar-benar berlawanan dengan yang dia temui, Big Cat Prisoner Palm. Bersamaan dengan teguran yang tajam dan halus, telapak tangan raksasa yang menakutkan dengan bentuk seperti hati buah persik membelah langit dan menghancurkan dewa. Mereka di sini, mereka semua di sini. Ye Lang melihat Liuli dan Dark Loli yang muncul. Dia terkejut, tetapi juga merasa bahwa itu masuk akal. Liuli pasti tidak akan tinggal diam ketika melihatnya muncul di layar. Untuk Dark Loli, sudah pasti dia pasti mendengar raungan pemimpin Sekte Guntur, 6 dewa saling bertarung bahkan. Tidak ada yang tahu berapa banyak manusia atau dewa alien yang diam-diam mengawasi dengan mata berbinar, bahkan yang dari Sekte Tianxi tertarik dengan fluktuasi di sini. Masalahnya semakin besar dan besar jika tidak dikendalikan dengan baik, sangat mungkin akan membawa bencana dahsyat bagi pasukan tempur teratas. Bab 1244 Sekte Guntur mencari maut kekuatan 6 dewa menyebabkan area ini meledak menjadi cahaya yang membakar, bahkan mengalahkan matahari. Hanya cahaya terang tak berujung yang terus-menerus bermekaran. Aura kehancuran yang mengerikan melampiaskan amarahnya ke segala arah. Jika bukan karena kota Tianhai di bawah, kota itu akan terperangkap dalam jaring yang tak terlihat. Aku khawatir bahkan sebelum alien itu muncul. Akibat dari pertempuran antara 6 dewa ini saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh kota bajingan tua aku ibumu kau bajingan tak tahu malu. Beraninya kau mengincar istri cucuku, aku tidak bisa membunuhmu di langit tanpa bantuan 2 dewa lainnya. Pemimpin Sekte Lei Ming secara bertahap jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan. Nangong Qingtian bergerak mendekat ke pemimpin Sekte Lei Ming, meraih bahunya, dan tinju besinya yang penuh kasih terus-menerus melepaskan kekuatan mengerikan ke arah wajahnya. Setiap kali tinju menghantam, cahaya yang menyilaukan akan meledak, dan bahkan gunung-gunung akan hancur berkeping-keping oleh pukulan ini. Bahkan fisik tingkat dewa pun tidak dapat menahan bombardemen yang dahsyat. Wajah pemimpin Sekte Petir menjadi memar dan bengkak dalam sekejap. Jangan berpikir bahwa pemimpin Sekte Lei Ming dipukuli hingga menjadi orang berkepala babi. Ini masih merupakan hasil yang relatif baik, meskipun Nangong Qingtian memiliki temperamen yang panas. Setidaknya dia tahu batasnya dan akan menahan diri. Namun, Liuli dan Dark Loli tidak begitu berpengetahuan tentang jalan dunia. Aura es biru dan aura gelap yang sangat pekat menyapu dan mencekik kedua dewa dari Sekte Petir. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, kedua dewa itu terluka parah. Salah satu dari mereka setengah tubuhnya membeku karena es darah dan energinya yang menakutkan berusaha melawan invasi udara dingin ke dalam tubuhnya. Tetapi meskipun begitu dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri setengah lengan pria tingkat dewa itu hancur total oleh aura es dan patah menjadi 2 yang lainnya. Salah satu pahanya dari 1 inci di atas lutut hancur berkeping-keping oleh Loli kegelapan dan dalam sekejap mata menjadi hanya 1 kaki. Serangan masih terus berlangsung. Liuli dan Dark Loli bertekad untuk membunuh kedua dewa ini sepenuhnya cukup sampai di situ. Tiba-tiba, aura agung dan benar menyapu langit setinggi 10.000 meter, menyingkirkan semua udara biru dan awan gelap, membuat langit kembali cerah. Seorang pendeta Tao tua berjubah Tao dan dengan rambut putih tergerai muncul dengan cambuk di tangan kanannya. Dia memandang ke 6 dewa dan berkata perlahan, mengapa kalian tidak memberiku sedikit muka dan membiarkannya pergi? Malapetaka akan datang setiap dewa adalah harta kerajaan naga. Sungguh tidak benar jika mereka hilang di sini karena pendeta Tao tua telah berbicara. Mari kita beri dia sedikit muka. Nangong Qingtian menendang keluar tetapi dia tidak mengenai pemimpin Sekte Lei Ming secara langsung namun. Dia menggunakan kekuatan ki dan darahnya untuk menjatuhkannya 1000 meter jauhnya. Ada beberapa hal yang Nangong Qingtian tahu bahwa dia salah, seperti ketika Ye Chen di plot sebelumnya. Dia tahu dengan jelas bahwa Ye Chen memiliki hubungan guru murid dengan pendeta Tao tua yang telah bepergian ke luar negeri. Tetapi dia masih menipu pendeta Tao tua dengan dalih melakukan itu. Selama waktu ketika dia menipu pendeta Tao tua itu, dia tidak memperhatikan urusan dunia luar. Pendeta Taois tua itu tidak mengatakan apapun tentang kejadian ini, tetapi Nangong Qingtian tahu betul dan tidak akan menyinggung pendeta Taois tua itu berkali-kali. View. Pemimpin Sekte Lei Ming mendarat di udara dan memuntahkan seteguk darah. Rambut merahnya berantakan dan kepalanya bengkak seperti kepala babi. Setelah beristirahat sejenak, dia menggunakan kekuatan ki dan darahnya untuk menghaluskan luka di permukaan dan wajahnya kembali seperti pria parubaya. Guru tua itu sudah berteriak untuk berhenti, apalagi yang ingin kau lakukan? Pemimpin Sekte Lei Ming melihat ke kejauhan dan terkejut ketika dia melihat reaksi Liuli dan Loli kegelapan. Bujukan Taois tua itu tidak berpengaruh sama sekali, bahkan keduanya tampak merasa bahwa waktu hampir habis.
dan mereka benar-benar bergerak lebih dekat berniat untuk benar-benar membunuh dua dewa lainnya di sekte Leimingnya dalam waktu singkat. Loli kegelapan mengangkat telapak tangannya dan menamparkan ke arah alam ilahi. Liu Li memegang pedang kristal es di tangannya dan menusukkannya langsung ke dada dewa saat mereka mendekat. Mereka dihalangi oleh diagram Tai Chi dan sedikit terguncang dan terbang menjauh untuk jarak tertentu. Liu Li tampak unik dan mandiri melihat ke arah pendeta Tao tua itu dengan tatapan dingin. Loli gelap itu mengepalkan tinjunya dan sepasang sayap gelap mekar di mata indahnya. Dia menatap ke arah pendeta Tao tua itu dengan niat membunuh. Manusia tua, jika kau menghalangiku membunuhnya, aku akan membunuhmu. Hancurkan langit dengan satu pukulan. Loli gelap itu seperti hantu, meninggalkan tubuh-tubuh palsu ilusi yang tak terhitung jumlahnya di tempatnya. Dalam sekejap mata, dia telah tiba di ketinggian kurang dari 100 meter dari pendeta Tao tua itu. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat, lalu meninju, menyebabkan ruang pun terdistorsi. Aura gelap berubah menjadi naga hitam yang meraung dan menggigit tubuh pendeta Tao tua itu. Tercengang, ketika orang-orang dari Sekte Guntur melihat metode Loli gelap, mereka semua tercengang. Apakah wanita ini gila? Bahkan pendeta Tao tua itu ingin dibunuh, apalagi musuh Sekte Leiming mulut Namong King Tian bahkan berkedut liar ketika melihat adegan ini. Cucu menantu perempuan ini agak terus terang aura gelap yang agung dengan kekuatannya yang luar biasa itu tepat di depan matanya. Tetapi pendeta Tao tua itu berdiri diam seperti gunung. Dia melambaikan cambuk di tangannya dengan lembut dan aura yang kuat menghalau aura gelap itu. Pendeta Tao tua itu jelas jauh lebih kuat daripada Loli gelap dan bahkan dapat membunuh Loli gelap dalam waktu singkat. Paling buruk, mudah untuk memberi mereka pelajaran. Namun, dia tidak melakukannya. Dia hanya menghamburkan serangan Loli kegelapan, lalu menoleh untuk melihat ke arah Yelang dan berkata perlahan, dua dewa dari Sekte Guntur terluka. Bukankah hukuman ini cukup? Melihat ini, Loli kegelapan berhenti menyerang dengan sembarangan dan berbalik untuk melihat Yelang. Jika Yelang menunjukkan sedikit saja ketidakpuasan di matanya, dia akan segera menyerang lagi. Orang lain takut pada pendeta Tao tua itu, tetapi dia tidak takut. Apakah kamu bisa menang atau tidak? Hanya dengan bertarung kamu bisa tahu hasilnya. Apa maksudmu dengan itu, Tuan Tua? Yelang memiringkan kepalanya. Menatap pendeta Tao tua itu dengan tatapan curiga di wajahnya, dan berkata dengan bingung, justru Sekte Leiming yang datang ke sini dengan agresif untuk membuat masalah, dan justru Sekte Leiming yang berteriak untuk berkelahi dan membunuh. Mungkinkah sekarang alam Dewa Klan Guntur telah terluka, kesalahan harus ditimpakan padaku Yelang, jangan coba-coba menguji keberuntunganmu. Kamu menghina putraku, tetapi perseteruan ini belum berakhir. Pemimpin Sekte Leiming sangat marah, dan guntur meledak di belakangnya. Kekuatan alam ilahi sangat menakutkan. Di sini, dia tidak takut pada siapapun kecuali pendeta Tao tua. Bahkan Namong King Tian pun tidak dianggap serius. Alasan mengapa dia ditekan sebelumnya adalah karena rohnya terganggu di tubuh dua dewa di Sekte Leiming. Kalau tidak, bahkan jika dia tidak bisa membunuh Namong King Tian, dia tidak akan kehilangan muka seperti ini. Kau terus mengatakan bahwa aku menindas putramu, tetapi apakah kau tahu bahwa putramu menindasku dengan cara yang sama? Yelang melirik semua orang di Sekte Leiming dengan wajah dingin dan tatapan muram. Bab 1245 Leiming Zong bisa mati. Mereka hanyalah wanita. Jangan sebutkan bahwa putraku hanya memintamu untuk menyerahkan salah satu dari mereka. Bahkan jika kau menyerahkan kedua wanita itu, lalu apa yang akan terjadi? Mungkinkah Sekte Leimingku akan memperlakukan kedua wanita biasa di belakangmu dengan buruk? Bergabung dengan Sekte Leimingku adalah kehormatan tertinggi bagi mereka. Bahkan jika kau menolak, kau seharusnya tidak menghina putraku. Apakah pemimpin Sekte Leiming tahu bahwa dia salah? Tentu saja dia tahu. Faktanya, dia selalu sangat akrab dengan kebiasaan putranya. Tapi terus kenapa? Hanya beberapa wanita biasa. Terus terang saja, jika bukan karena Sekte Leimingnya. Puluhan juta warga sipil di dua kota Tianhai dan Tianyu akan jatuh ke tangan bangsa asing. Mata Yelang dingin. Sejujurnya, dia tidak punya niat untuk serius dengan Sekte Leiming sejak awal. Lei Qingheng harus bertanggung jawab penuh atas kesalahan yang dia buat. Dia dengan sengaja memintanya untuk meminta bantuan hanya karena dia ingin mengambil tindakan di depan Sekte Leiming dan membungkam mulut ketua sekte dari Sekte Leiming. Namun sekarang reaksi keseluruhan dari Sekte Leiming membuat Yelang benar-benar mengubah pikirannya. Dia akhirnya mengerti mengapa pendeta Tao tua itu menutup sekte terpencil dan mencegah mereka memasuki dunia. Pada saat itu dia berpikir bahwa ini adalah integrasi bertahap dari pandangan dunia. Naskah yang dia temui sebelumnya tidak menyinggung sekte tersembunyi, jadi itu tidak muncul. Tapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Sekte tersembunyi selalu ada, tetapi pendeta Tao tua itu tahu betul pikiran dari sekte tersembunyi ini. Sekte tersembunyi ini arogan dan tidak menganggap serius manusia. Mungkin di mata mereka, kehidupan manusia tidak sepenting babi dan anjing. Jika kamu ingin bertarung, bertarunglah. Jika kamu ingin membunuh, bunuhlah. Jika pendeta Tao tua itu tidak menutup sekte tersembunyi. Konsekuensi mengerikan apa yang akan ditimbulkan oleh orang-orang ini, bahkan Sekte Leiming peringkat ketiga seperti ini, apalagi sekte-sekte kecil lainnya yang hanya bisa mengejar. Guru surgawi tua, apakah Anda punya hal lain untuk dikatakan? Yelang memandang pendeta Tao tua itu, dan pandangannya berangsur-angsur tenang, seolah-olah mereka hanya teman biasa yang mengobrol. Pendeta Tao tua itu sedikit mengernyit dan berbicara perlahan, Sekte Guntur adalah kekuatan yang sangat dahsyat.
Selain melindungi dua kota Tianhai dan Tianyu, ia juga mengurus banyak tempat lain. Jika terjadi kesalahan, konsekuensinya akan menjadi bencana. Jadi, maksud guru surgawi tua adalah kita harus melindungi sekte guntur apapun yang terjadi kali ini. Yelang hanya bertanya dengan tenang. Ingin mengetahui pikiran Taois tua itu dan tidak berniat untuk mengubahnya. Mengapa Guru Ye begitu gigih? Dalam bencana seperti itu, tidak bisakah kamu sedikit fleksibel? Alis pendeta Taois tua itu semakin menegang. Dia secara alami tahu kesalahan dari sekte Leiming. Bahkan ketika perintah itu secara ketat melarang sekte tersembunyi untuk memasuki dunia, dia secara pribadi bertanggung jawab untuk mengawasi sekte Leiming. Namun dalam situasi ini sekte Leiming tidak punya pilihan selain bertindak jika mereka terlibat perang dengan sekte Leiming. Bahkan jika klan kuno Nangong bergabung bersama mereka mungkin akan kesulitan. Ketika dua kekuatan besar berperang satu sama lain, orang asinglah yang berbahagia. Mungkinkah Yelang ingin menggunakan kartu trufnya dalam situasi ini? Pendeta Taois tua itu bingung dan sedikit kewalahan. Dia mampu menekan pemimpin sekte Leiming dan meyakinkan Nangong Qingtian. Bahkan Loli Gelap dan Liuli bisa menekan satu-satunya hal yang tidak bisa dia mengerti adalah Yelang di depannya. Tidak, Yelang menggelengkan kepalanya. Aku sudah cukup memberi muka pada sekte Leiming. Jika pemimpin sekte Leiming meminta maaf kepada saya ketika dia datang ke sini sebelumnya, masalah ini akan terungkap. Tetapi dia tidak hanya tidak mengakui kesalahannya, dia malah memutarbalikkan fakta. Saya tidak ingin berhubungan dengan orang seperti itu. Di matanya, Lei Qingheng sudah mati. Tetapi berbicara adalah sebuah seni. Terutama di depan pendeta Tao tua, jadi tentu saja Anda harus berbicara dengan baik. Seolah-olah dia memberitahu pendeta Tao tua itu bahwa jika sekte Leiming mengakui kesalahannya, dia akan membiarkan masalah itu berlalu. Tetapi sekarang bukan karena dia ingin mencari-cari kesalahan, tetapi karena sekte Leiming tidak mau melepaskannya. Baik secara publik maupun pribadi, kesalahan terletak pada Lei Mingzong. Anak kecil, kau sangat sombong. Apakah kau masih ingin menghancurkan sekte gunturku? Jangankan kau, bahkan orang tua Nangong Qingtian pun tidak memiliki kemampuan hebat seperti itu. Pemimpin sekte Leiming dan beberapa pria kuat di belakangnya semua berbicara dengan nada menghina. Lei Qingheng menatap Yelang dengan muram dan berkata sinis, hanya karena seorang wanita. Kau bersedia memaksa sekte Leiming untuk mundur dari bencana ini? Kau benar-benar hanya mencintai wanita cantik dan tidak peduli dengan situasi keseluruhan sama sekali. Kritik verbal dan kritik tertulis itu menyakitkan. Bukan hanya orang-orang dari sekte Leiming yang berpikir demikian. Bahkan beberapa orang kuat dari sekte tersembunyi yang menonton secara diam-diam semuanya menunjuk ke arah Yelang mengira bahwa apa yang dia lakukan benar-benar bodoh. Yelang, bagaimana kalau kita lupakan saja? Kita juga tidak terluka. Lin Xie dan Chu Mengyao, yang didukung oleh darah dan energi wanita tua dari klan Nangong kuno, datang ke Yelang dan membujuknya dengan lembut. Bahkan wanita tua dari klan Nangong kuno merasa bahwa mereka harus untuk sementara menahan amarah ini. Selama mereka bisa menahannya, pendeta Tao tua pasti akan bisa meyakinkan sekte Leiming untuk terus melayani kerajaan naga. Adapun Lin Xie dan Chu Mengyao, mengingat karakter pendeta Tao tua yang jujur, karena mereka sudah tahu tentang hal itu, tidak mungkin bagi mereka untuk duduk diam dan menyaksikan hal absurd seperti itu terjadi. Itu hanya sedikit kehilangan muka demi kepentingan situasi keseluruhan, itu bisa ditoleransi, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Siapapun yang berani menyakitimu atau menindasmu harus membayar harganya. Yelang menepuk kepala Lin Xie dan Chu Mengyao dengan lembut. Begitu dia berbalik, dia menemukan bahwa ada orang tambahan di depannya, bukan lain adalah Dark Loli. Dia menundukkan kepalanya dibandingkan dengan Yelang mengangkat dagunya dan menatap mata Yelang yang dalam dengan antisipasi. Begitu banyak orang yang menonton, Yelang menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Tapi mengingat karakter Loli gelap itu, dia sama sekali tidak peduli dengan pandangan orang lain. Dia hanya bisa mengangkat tangannya dengan puas dan membelai rambutnya yang lembut seperti membelai kucing. Loli gelap itu terlihat ganas dan jahat di depan orang lain, seperti iblis. Di depan Yelang, dia patuh seperti anak kucing. Dia tidak bisa menahan diri untuk menyipitkan matanya ketika disentuh, wajahnya penuh kepuasan. Yelang menarik tangannya dan menatap Taois tua itu dengan tenang. Apakah kamu akan pergi dari sini, atau kamu ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri? Aku ingin melihat seberapa kuat dirimu. Taois tua itu menghela nafas. Aku khawatir itu tidak akan berjalan seperti yang kau inginkan. Yelang perlahan memerintahkan, sekte Leiming bejat dan tidak bermoral, dan mereka menentang moralitas. Hari ini, mereka akan dieksekusi. Lucu sekali. Apa kau pikir kau bisa membunuh sekte guntur? Dari mana datangnya bau mulut yang begitu buruk? Apa kau tidak menyikat gigi pagi ini? Yelang tidak menjawab, matanya dingin. Tetapi di belakangnya, ada awan darah luas yang menutupi langit dan matahari, menyapu segalanya. Di atas awan darah, ada lusinan demigod, puluhan ribu alam surgawi, dan ratusan ribu alam duniawi. Ini bukan hanya warisan dari klan Nangong kuno, tetapi juga berkat dari seluruh bidang ki dan darah. Sama seperti kaisar bela diri di bidang ki dan darah. Setelah datang ke Blue Star, mereka sudah lebih kuat, dan dengan bantuan peluang, jumlah mereka yang dipromosikan ke alam demigod akan segera mencapai 2 digit. Bahkan Chu Yuan, setelah mencerna eliksir tingkat surgawi dan mengaktifkan 3 transformasi dari seni naga langit, dapat meledak dengan kekuatan tempur seorang demigod.
Ratusan ribu orang menanggapi perintah Yelang secara serempak seperti guntur yang meledak dan ruang bergetar. Saya akan mematuhi perintah Tuan. Bab 1246 Kehancuran Sekte Guntur. Melihat adegan ini, bahkan pemimpin Sekte Lei Ming merasakan kulit kepalanya terasa geli. Dia sangat arogan sebelumnya karena dia memiliki kepercayaan diri di dalam hatinya. Kekuatannya tidak lebih lemah dari Nangong Qingtian, dan Sekte Lei Ming tidak lebih lemah dari klan kuno Nangong. Faktanya, dalam hal jumlah, Sekte Lei Ming jauh melebihi klan kuno Nangong, tetapi hanya sedikit lebih rendah dari klan kuno Nangong dalam hal tokoh-tokoh kuat elit. Namun sekarang, melihat sosok-sosok padat dari alam tingkat surga dan tingkat bumi di belakang Yelang, hatinya bergetar dan dia tidak bisa mempercayainya. Dari mana orang ini mendapatkan begitu banyak ahli? Bahkan Sekte Lei Ming berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan dalam menghadapi kekuatan yang begitu dahsyat. Jika perang pecah, Sekte Lei Ming pasti akan kalah. Yelang, apakah kamu benar-benar ingin bertarung sampai mati dengan Sekte Lei Mingku? Hanya karena dua wanita, apakah kamu akan mengabaikan situasi keseluruhan? Kamu ingin bertarung sampai mati dengan Sekte Lei Mingku dan membiarkan ras alien menuai keuntungan? Pemimpin Sekte Guntur memimpin, dan kekuatan alam ilahi meledak dalam sekejap. Dua dewa yang terluka di sampingnya juga berangsur-angsur menjadi berang, dan aura mengerikan menyapu separuh dunia. Lebih dari selusin demigod sangat marah dan ingin melawan Yelang sampai mati. Sepertinya Lei Mingzong sangat marah, tetapi sebenarnya, siapapun yang memiliki mata tajam tahu bahwa Lei Mingzong takut. Mereka memamerkan otot mereka dan memberitahu Yelang bahwa petarung top dari Sekte Lei Ming mereka bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Jika kamu benar-benar berani bertarung, kita berdua akan mati bersama. Jika Yelang memberi Sekte Lei Ming jalan keluar saat ini, Sekte Lei Ming pasti akan memanfaatkan situasi ini. Namun, bagaimana bisa Yelang, yang sudah mengeluarkan perintah, mengubah perintahnya setiap hari? Orang yang menanggapi pemimpin Sekte Lei Ming bukanlah Yelang, tetapi seorang loli gelap dengan aura gelap yang kuat yang membubung ke langit. Mari bertarung. Klan Guntur bejat dan tidak bermoral, mereka harus diusir. Nangong Qingtian memutar lehernya, benar-benar mengungkapkan kekuatannya yang mengerikan sebagai yang terbaik kedua di negara naga. Ada aura buas seolah-olah diwarisi dari hutan belantara kuno, dan rambut peraknya berkilauan di bawah matahari. Ada lapisan susunan sihir seperti segel di permukaan tubuhnya. Muncul satu demi satu, dan kemudian, saat Nangong Qingtian mengguncang seluruh tubuhnya, semua susunan sihir itu hancur berkeping-keping. Aura di sekelilingnya sekali lagi menciptakan lapisan demi lapisan gelombang, meningkat dengan cepat. Saat kekuatannya terungkap, bahkan pendeta Tao Tua pun terkejut. Tidak heran orang tua ini berani pergi ke rumah Tianxi untuk menundanya sebelum dan tidak takut. Ternyata dia memiliki kartu truf seperti itu. Kamu menindas keluarga Ye dan orang-orang di sana. Sekte Lei Ming pasti akan membunuhmu, Liu Li, yang mengenakan gaun istana biru. Tidak mau kalah, aura biru langit di sekujur tubuhnya terus menyebar, menutupi area beberapa kilometer dalam suasana yang sangat dingin. Seolah gelombang energi spiritual, tampak seolah gelombang hijau beriak naik di udara. Namun, sebelum gelombang hijau beriak dapat sepenuhnya terbentuk, aura berbeda tiba-tiba muncul membagi kelima area. Pembantaian Jin Ge. Kobaran api, gelombang yang tenang dan hati-hati, tanah yang jujur dan kuno, kehidupan yang penuh dengan vitalitas. 5 jenis aura mengerikan yang benar-benar berbeda membagi gelombang biru menjadi 5 area yang berbeda. Aura kelima dewa perlahan naik di area yang berbeda. Dan mereka adalah tubuh kaca 5 elemen, 5 alam ilahi. Apa-apaan ini? Metode rahasia macam apa ini? Bagaimana bisa makhluk tingkat dewa berdiferensiasi menjadi 5 kali lipat kekuatan tempur? Apakah kamu gila? Setiap makhluk tingkat dewa memiliki kultivasi mengerikan yang sama denganku. Apakah ini metode rahasia atau keajaiban? Para pemimpin besar dari sekte tersembunyi yang bersembunyi di kegelapan dan mengawasi tidak bisa menahan diri untuk tersentak ketika mereka melihat adegan ini, mata mereka membelalak kaget. Dalam sekejap mata, keluarga Ye tiba-tiba memiliki 7 dewa. Dalam hal jumlah, mereka benar-benar menghancurkan sekte Lei Ming lebih dari 2 kali lipat jumlahnya. Bagaimana kita bisa melawan sekte guntur ini? Bersiap untuk mati. Datang dari kejauhan, sosok yang bangga memegang pedang kristal es berwarna-warni datang secepat kilat. Itu bukan orang lain, melainkan Ning Qianqian yang baru saja menembus level bumi dan tidak bisa menahan diri untuk pamer. Hari ini, ketujuh saudara perempuan dan laki-laki semuanya telah menembus ke level bumi, dan sebanding dengan yang kuat di alam kaisar bela diri dari alam ki dan darah. Anda tahu 7 saudari yang hanya berada di tingkat Raja Bela Diri pada awalnya mampu mengeluarkan kekuatan tempur yang sebanding dengan Kaisar Bela Diri tingkat 99 yang setara dengan puncak peringkat surgawi. 7 saudari yang sekarang berada di alam peringkat bumi. Ketika mereka bekerja bersama untuk melakukan formasi pedang roh es, kekuatan yang mereka lepaskan secara mengejutkan telah mencapai alam ilahi tingkat ke-8 dewa. Ketika pendeta Tao Tua melihat adegan ini, alisnya berkerut dan dia merasa terkejut sekaligus senang. Yang membuatnya senang adalah dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Lang di negara Long benar-benar memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Itu sudah cukup untuk menyaingi sekte Tianxi. Yang mengejutkan adalah bahkan sekte Lei Ming pun sulit untuk menandingi kekuatan yang begitu besar, dan sekte Lei Ming berada di ambang kehancuran. Jika kedua belah pihak bertarung, akan ada korban jiwa. Ini adalah harta kerajaan naga yang jatuh. Guru surgawi tua, mohon bersikap adil.
Apakah Anda akan menghancurkan fondasi ribuan tahun dari klan Guntur hanya karena putra saya bingung sesaat? Pemimpin Sekte Lei Ming melihat ke arah pendeta Tao tua dengan mata merah dan berbicara dengan panik. Jika perang pecah di antara 8 dewa, semua orang dari Sekte Guntur, termasuk dia, akan mati di sini. Pendeta Tao tua sangat merasakan ini. Dia menoleh dengan ketidakberdayaan di matanya dan menatap Yelang, ingin memohon belas kasihan. Semuanya bisa didiskusikan, bahkan setiap orang bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Membunuh Lei Qingheng sepenuhnya dapat dimengerti. Sebenarnya tidak perlu melibatkan seluruh Sekte Lei Ming. Tanpa menunggu pendeta Tao tua berbicara, Yelang mengambil inisiatif untuk menolak dan berkata, saya sudah memberi Sekte Lei Ming kesempatan, tetapi mereka tidak memanfaatkannya. Menampilkan kekuatan semacam ini tidak dimaksudkan untuk membunuh 3 dewa dan selusin demigod di depan mereka. Sekadar memberitahumu, termasuk mereka yang menonton dari pinggir lapangan, tidak perlu Sekte Guntur. Keluarga Ye Ku sepenuhnya mampu menjaga area yang defisit. Lei Qingheng berdiri di tengah udara, tahannya gemetar dan pikirannya terguncang hebat. Bagaimana mungkin dia membayangkan bahwa hanya karena hobinya sesaat, dia akan membawa bencana seperti itu ke Sekte Lei Ming? Jika dia tahu adegan ini akan terjadi, dia akan bersedia berlutut dan bersujud kepada Yelang. Karena dia, ribuan tahun fondasi Sekte Lei Ming hancur. Bahkan setelah kematian, aku tidak akan punya muka untuk menemui para pemimpin Sekte Lei Ming secara berturut-turut lagi. Bunuh, Yelang berteriak pelan. 8 dewa, membawa kekuatan dahsyat para dewa, bergegas menuju arah pemimpin Sekte Guntur. Pedang Kaisar Xiao dan tombak Overlord dengan suara gemerincing menyerang puluhan demigod. Tampaknya celah di alam ilahi tidak besar dan mereka seimbang, tetapi celah di antara mereka sulit untuk diatasi. 8 dewa dalam kondisi puncak mereka menghadapi pemimpin Sekte Guntur dan 2 dewa yang terluka parah itu hampir merupakan pembantaian sepihak. Cahaya yang cemerlang terus berkembang mempesona dan memikat, membuatnya mustahil bagi mereka yang berada di bawah alam ilahi untuk membuka mata mereka dan menyaksikan adegan tragis itu. Tuan tua, tolong selamatkan aku. Pemimpin Sekte Lei Ming meratap dengan menyedihkan, dan setengah dari tubuhnya benar-benar dicekik menjadi busa darah di bawah kepalan tangan besi penuh kasih Namong Qingtian. Adapun Lei Qingheng, di tengah penyesalan yang tak terbatas, dia hancur berkeping-keping oleh akibat dari pertempuran besar di alam ilahi. Bab 1247 Alien Brutal. Untuk bersikap sopan, Lei Qingheng adalah tuan muda dari Sekte Lei Ming. Dia adalah pemimpin masa depan dari sekte terbesar ketiga di negara naga, tapi terus kenapa apa yang Yelang takuti sebelumnya adalah Sekte Lei Ming. Dan yang dia takuti adalah membunuh jenderal di depan pertempuran, yang akan merusak moral, tapi kekuatan di belakangnya, hanya puncak gunung es yang terungkap. Yang cukup untuk menstabilkan moral tentara dia sangat mendominasi, dia berani menghancurkan siapapun yang memprovokasi Sekte Lei Ming-nya terlebih lagi. Bagaimana dengan ras alien yang mencoba menjamah planet biru saat berurusan dengan sekte tersembunyi itu? Tidak perlu basa-basi, tunjukkan saja kekuatan yang cukup. Bahkan jika mereka tanpa henti secara verbal, mereka akan sangat berterima kasih di dalam hati mereka karena dapat bertarung berdampingan dengan rekan satu tim seperti itu. Bahkan sekte-sekte tersembunyi itu pun tidak bisa lepas dari gagasan untuk bergantung pada seseorang yang kuat. Sebelumnya mereka mengandalkan Sekte Tianxi sebagai dukungan mereka. Dan sekarang mereka memiliki keluarga Ye juga. Aku tidak bisa mengungkapkan betapa beruntungnya aku. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, 3 dewa dan selusin demigod semuanya binasa dalam hujan darah yang deras. Di langit di atas kota Tianhai, ada awan darah tebal yang tumpang tindih. Hujan darah tanpa akhir jatuh dari langit seolah-olah langit dan bumi meratap dalam kesedihan setelah merasakan kejatuhan pembunuhan dewa. Namong Qingtian meraung membawa awan darah yang bergelombang dan bergegas menuju arah Sekte Lei Ming. Yelang mengangkat tangannya dan melambaikannya dan fenomena aneh langit dan bumi di mana para dewa jatuh benar-benar dibersihkan. Langit cerah muncul di hadapan semua orang, lagi satu persatu bos besar sekte terpencil yang bersembunyi dalam kegelapan muncul. Sebenarnya ada lusinan orang, semuanya berada di alam ilahi. Mereka menangkupkan tangan dan berbalik ke arah Yelang sambil memujinya dengan keras. Selamat kepada Grandmaster tanda kali 1, selamat kepada Grandmaster tanda kali 26, dari mana gelar Taifu berasal. Mereka tidak tahu, mereka hanya mendengar sekelompok besar orang berteriak seperti ini, dan berpikir bahwa jika mereka mengikuti dan meneriakkan hal yang sama, itu pasti benar. Akan sangat bagus jika Sekte Guntur tidak hancur. Taois tua itu menghela napas dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, menyesali kematian Sekte Lei Ming. Tidak dapat dihindari bahwa seseorang akan sedikit tergerak melihat Sekte Lei Ming yang telah ada selama ribuan tahun mencapai akhir seperti itu. Di luar dua kota Tianhai dan Tianyu, area yang dijaga oleh Sekte Lei Ming akan dijaga bersama oleh klan kuno Nangong dan keluarga Ye saya. Yelang menanggapi dengan tenang pendeta Tao tua itu. Tidak seperti Sekte Lei Ming, pendeta Tao tua itu benar-benar menganggapnya sebagai tanggung jawabnya untuk melindungi orang-orang. Yelang merasakan lebih banyak kekaguman terhadap Sekte Tianxi. Tidak peduli seberapa kuatnya Sekte Tianxi, tidak pernah ada kasus di mana murid-muridnya menindas warga sipil. Bisa dibayangkan betapa ketatnya guru surgawi tua pemimpin jalan kebenaran dalam disiplinnya. Memang benar bahwa Yelang adalah penjahat besar, siapapun yang berani menyentuh kepentingannya akan dihancurkan bahkan jika itu adalah sekte yang benar.
Tapi ini tidak menghalangi kekagumannya pada orang-orang yang benar-benar baik. Bagaimana pendapatmu tentang kota Tianhai dan kota Tianyutuan? Seseorang di alam ilahi memandang Ye Lang dengan curiga, mencari celah dalam kata-katanya. Meninggalkanku sendiri sudah cukup. Ye Lang hanya meninggalkan beberapa kata dan mendarat bersama Lin Xiarchu, Meng Yao dan lainnya. Dalam satu hari semua anggota perlawanan dari Sekte Guntur dibasmi oleh pasukan perkasa yang dipimpin oleh 8 dewa. Nangong Qingtian bertanggung jawab atas mereka yang bersedia bersama-sama melawan ras alien. Dia tidak menyakiti siapapun dari mereka, tetapi malah memasukkan mereka ke dalam tim Sekte Tianxi. Tidak mungkin, tidak ada yang tahu apakah di antara orang-orang Sekte Leiming ini ada beberapa yang berpura-pura menyerah dan ingin memanfaatkan kekacauan untuk menimbulkan masalah. Dengan keterampilan unik Master Tua, dia dapat berurusan dengan mereka yang mencoba memanfaatkan situasi ini. Ini adalah solusi yang diam-diam dibahas oleh Pendeta Tao Tua dan Nangong Qingtian. Ye Lang tidak campur tangan dalam masalah ini. Pada saat yang sama, Bei Lufar di luar perbatasan utara benar-benar jatuh dan diduduki oleh suku kera yang ganas. Alien muncul di berbagai belahan dunia satu demi satu. Negara pusat alam semesta yang berbatasan dengan negara naga jatuh sepenuhnya dalam satu hari, dan manusia menjadi makanan bagi para alien. Ras alien dari bunga sakura juga turun dari celah di langit. Namun dibandingkan dengan negara di pusat alam semesta, loli gelap yang tiba-tiba muncul di sakura membunuh beberapa demigod dalam sekejap, meninggalkan lubang cakar kucing raksasa. Yang membuat ras alien itu gentar. Setelah berulang kali mencoba dan tidak ada lagi serangan dari para dewa, butuh 3 hari untuk menduduki hampir 70% wilayah Sakura, dengan puluhan juta korban jiwa. Di bawah invasi besar-besaran ras asing, negara-negara di seluruh dunia jatuh atau hancur. Beberapa senjata modern yang terbelakang tidak memiliki efek mematikan pada ras alien. Semua manusia yang berhasil selamat melarikan diri dengan panik menuju kedua negara tersebut. Hampir seluruh dunia percaya bahwa jika seseorang ingin selamat, hanya kedua negara inilah yang memiliki kesempatan. Pemikiran ini tidak berubah sampai udara segar dari negara raksasa yang jauh di seberang lautan benar-benar tercemar oleh nafas alien jahat, klan iblis malam. Ras alien yang bahkan Sekte Tianxi anggap serius secara resmi turun ke negara raksasa itu di bawah langit biru yang cerah. Ada siaran satelit langsung. Tak terhitung jumlahnya orang dari berbagai negara memiliki pendapat yang berbeda ketika mereka melihat iblis malam dengan sayap jahat datang. Ada perbedaan pendapat yang serius. Tidak mungkin, monster-monster ini terlalu kuat. Semua senjata modern tidak efektif melawan mereka. Tubuh mereka sebesar gedung-gedung tinggi. Dan kekuatan mereka sekuat misil kiamat telah tiba. Tidak ada harapan bagi umat manusia. Apakah negara raksasa Liande juga akan jatuh? Ras alien kali ini bahkan lebih menakutkan daripada suku kera beringas dan suku auman raksasa. Tidak, negara raksasa pasti akan mampu melawan alien. Negara naga memiliki orang-orang kuat yang seperti dewa, jadi negara raksasa pasti juga memilikinya. Pengungsi yang tak terhitung jumlahnya bersembunyi di bunker dan tersebar di seluruh dunia menyaksikan tindakan negara raksasa itu melalui sinyal-sinyal lemah. Hingga pesawat-pesawat tempur supersonik itu menderu keluar dalam jumlah ribuan. Tim prajurit luar biasa yang mengenakan bahan paduan khusus dan mampu terbang di udara terbang keluar dengan tertib dengan jumlah sebanyak 100.000. Dan puluhan ribu silo rudal strategis terpapar satelit. Sepertinya pada saat ini klan iblis malam ditakdirkan berada di bawah tembakan artileri dan dibombardir. Kita masih bisa diselamatkan, gelombang ini stabil. Negara raksasa pasti akan menang. Senjata negara lain sudah ketinggalan zaman, sedangkan senjata negara raksasa tidak hanya kuat, tetapi beberapa di antaranya bahkan sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Bahkan ras alien tidak dapat menahan daya tembak yang mengerikan seperti itu. Belum lagi, negara raksasa juga memiliki begitu banyak prajurit yang menakutkan. Lihat. Itu pasti klan darah, ras vampir. Ya Tuhan, siapa sangka ras yang ada dalam legenda benar-benar ada. Dan tubuh mereka sebesar ras alien itu atau bahkan lebih besar dari mereka. Keuntungannya terletak pada negara raksasa itu. Saat negara raksasa itu memamerkan kekuatannya, hampir semua orang yang melihat gambar di layar bersorak. Tetapi detik berikutnya, gambar yang diambil oleh satelit terus berganti dengan panik. Seseorang dengan ingatan luar biasa mencatat berapa kali pergantian itu terjadi. Sebanyak 35 kali. Setiap kali adegan beralih akan ada ras alien dalam gambar yang merobek celah di langit di atas negara raksasa. Kali ini, bukan sekelompok iblis malam yang menyerbu kerajaan raksasa, tetapi ada sebanyak 35 jenis ras alien yang berbeda. Bab 1248. Zhu Gaxuan berdarah besi. Di seluruh dunia, orang-orang memiliki harapan untuk negara-negara raksasa. Ras alien itu datang dengan kekuatan besar. Jika negara raksasa itu dapat menimbulkan kerusakan padanya, ia bahkan mungkin dapat berhasil melawannya. Ini akan memberikan suntikan semangat kepada orang-orang di seluruh dunia. Ini dapat memberi setiap orang harapan untuk bertahan hidup. Namun, cita-cita itu penuh, tetapi kenyataannya kurus. Belum pernah terjadi sebelumnya sebuah negara sebesar ini menderita akibat invasi ras asing. 35 ras alien, itu 35 pesawat alien yang menyerang bersama-sama. Butuh waktu kurang dari setengah hari. Dalam 4 jam seluruh negara raksasa itu runtuh. Tak terhitung jumlahnya orang menjadi makanan bagi 35 monster alien. Pada saat yang sama siaran langsung satelit di ponsel para pengungsi yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia tiba-tiba berhenti dan sinyal hilang.
Semua satelit yang digunakan untuk memposisikan seluruh negara raksasa kehilangan kontak dengan bumi negara besar itu hilang dalam debu sejarah. Sudah berakhir, tidak ada harapan bagi umat manusia. Bahkan negara-negara raksasa pun tidak bisa melawan alien, siapa lagi yang bisa menghentikan monster-monster ini? Sebenarnya ada 35 pesawat alien, monster yang tersembunyi dalam kegelapan bahkan lebih mengerikan. Bahkan jika negara naga memiliki eksistensi seperti dewa, itu tidak bisa melawan kelompok monster sebesar itu. Kamu akan mati kemanapun kamu pergi, tidak perlu lari kemana-mana. Jika kamu ditemukan oleh alien, kamu hanya bisa menunggu untuk mati. Keputusasaan ekstrim menggantung di atas kepala orang-orang di seluruh dunia. Beberapa pengungsi yang masih bisa menonton siaran langsung merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka saat mereka menyaksikan orang-orang dari negara raksasa itu meratap di ponsel mereka. Manusia seperti mereka menjadi makanan bagi ras alien, daging dan tulang mereka dikunyah menjadi bubuk, dan kematian mereka mengerikan. Bukan hanya para pengungsi yang putus asa, bahkan sebagian rakyat kerajaan naga diselimuti ketakutan setelah menyaksikan adegan mengerikan dan berdarah itu. Di seluruh negeri naga, tentara berseragam militer menjaga ketertiban. Mereka memegang senapan mesin ringan dengan moncong mengarah ke langit, selalu waspada terhadap kemungkinan serangan dari ras asing. Serangkaian sirene yang tegang dan cepat meraung di berbagai tempat. Orang tua dan anak-anak di bawah usia 18 tahun. Mundur ke tempat perlindungan serangan udara terdekat. Sisanya naik kendaraan militer dan bergegas ke zona aman sementara. Siapapun yang tidak mematuhi akan ditembak di tempat. Bahkan di negara naga, bunker tidak dapat menampung semua orang. Hanya orang tua dan anak-anak yang memenuhi syarat untuk memasuki tempat perlindungan serangan udara. Sisa orang-orang dipindahkan ke berbagai area aman sementara yang ditunjuk melalui berbagai cara. Ketika negara tempat ras alien muncul persis sama dengan urutan yang diprediksi oleh keluarga Ye. Pada saat ini keluarga Ye telah menjadi pemimpin dalam melawan ras alien. Semuanya dilakukan secara teratur sesuai dengan pengaturan keluarga Ye. Suara tangisan terdengar di mana-mana di jalan. Ada ibu-ibu yang enggan berpisah dengan anak-anak mereka, mengalami perpisahan hidup dan mati. Ada orang-orang tua yang mengajari anak cucu mereka dengan air mata berlinang. Mereka ingin menyeret anak-anak mereka ke dalam tempat perlindungan serangan udara tetapi mereka dipisahkan oleh tentara berseragam militer dan secara paksa dikeluarkan dari tempat perlindungan serangan udara. Bagaimana kamu bisa begitu tidak berperasaan? Ayahku sudah sangat tua, tidak bisakah dia mengucapkan beberapa kata lagi kepada kami? Beberapa dari mereka yang didorong-dorong mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap para prajurit berseragam militer, menganggap mereka terlalu kejam. Prajurit itu menunjuk seorang prajurit tua tidak jauh dari sana dan berkata dengan tenang, "Itu ayahku, dia berumur 68 tahun ini, dan yang di sebelahnya adalah anakku, dia baru berusia 17 tahun ini." Seharusnya mereka bisa masuk ke tempat perlindungan serangan udara, tetapi mereka tidak melakukannya. Mereka mengenakan seragam militer mereka dan menjaga Ini belum waktunya hidup dan mati, tolong jangan mengambil tempat orang lain di tempat perlindungan serangan udara. Jika kami harus mati, kami bertiga pasti akan mati sebelum kalian. Jika saya cukup beruntung untuk selamat, saya bersedia melakukan apapun yang Anda inginkan pada saya. Ini hanyalah episode kecil yang terjadi di seluruh negeri. Tidak seorang pun ingin dipisahkan secara paksa dari orang yang mereka cintai, tetapi ini adalah perintah dan semua orang harus mematuhinya. Begitu sebuah presiden ditetapkan, keamanan tempat perlindungan serangan udara akan sangat terancam. Dalam waktu kurang dari 2 hari. Seluruh kerajaan naga, kota-kota yang tak terhitung jumlahnya, tampak seperti kota-kota kosong, dan tidak ada seorang pun di jalan. Ribuan mil jauhnya di utara, bahkan satu jiwa pun tidak dapat dilihat di tempat perlindungan serangan udara. Jutaan pasukan utara dalam siaga tinggi menatap sisi lain dengan mata dingin di bawah panji tentara Lailai adalah pejuang yang benar-benar berpengalaman dan berdarah besi. Tetapi bahkan para pejuang ini merasakan ketakutan di hati mereka ketika mereka melihat suku kera yang ganas di sisi Beilu yang sebesar bukit tiba-tiba terdengar suara keras. Di tepi Beilu dan perbatasan utara, sebuah celah muncul di udara. Di celah itu Zerg berbentuk aneh yang tampak seperti kendaraan lapis baja dan memiliki bilah ganda tajam mirip dengan belalang sembah keluar dari celah itu seperti cairan kotor. Dalam sekejap mata, ratusan ribu Zerg turun di tepi perbatasan utara. Di pangkalan-pangkalan utama di utara, suara berdesing meletus dari silo-silo rudal yang tak terhitung jumlahnya dan ribuan rudal membombardir Zerg secara serempak. Suara ledakan yang mengerikan menyapu seluruh tepi utara dan gelombang panas yang bergulung. Seperti angin topan menguapkan semua salju tebal dalam radius puluhan kilometer dalam sekejap. Namun, bahkan tembakan artileri semacam ini seperti geli bagi Zerg. Zerg yang jatuh belum sepenuhnya hancur. Dan aliran Zerg yang stabil terus-menerus mengalir ke celah itu. Zerg yang padat itu seperti air bah yang kotor dari kejauhan mereka tampak seperti garis hitam yang membentang sepanjang puluhan kilometer. Tanpa akhir yang terlihat mereka dengan gila dan keras bergegas menuju markas utara Snap-Snap. Jejak tank menghancurkan salju di tanah, menghasilkan suara renyah yang disertai gelombang sentakan menakutkan setiap detik. Puluhan ribu peluru menghujani deras Zerg melihat alien kera beringas jauh di belakang pangkalan Beilu, mereka sangat ingin maju dengan iri hati. Jutaan tentara utara gemetar tanpa sadar saat memegang senapan mesin ringan baru mereka bisa merasakan tanah bergetar di bawah kaki mereka. Hanya biaya yang menyebabkan keributan besar seperti itu, apakah mereka manusia memenuhi syarat untuk melawan ras alien ini? Zhu Gaxuan yang telah dipromosikan ke alam surgawi perlahan naik ke udara di antara kerumunan darah kental membalut suaranya bergema di langit.
Sebuah bangsa tidak bisa tanpa pahlawan, sebuah negara tidak bisa tanpa seorang penyerang. Hari ini sejuta tentara utara, saya bersedia menjadi garda depan bangsa naga. Semua prajurit ikuti saya dan maju untuk melawan alien. Memang benar bahwa Zhu Gaxuan adalah anak generasi kedua yang sangat tidak pada tempatnya. Namun jauh di dalam tulangnya mengalir darah keluarga Zhu. Berusaha untuk meningkatkan diri dan berani bersaing. Bahkan jika Anda takut, Anda harus memberi contoh. Marsal Naga Utara yang terhormat sendirian pergi ke hulu menuju Zerg bab 1249. Tiga klan keluar bersama saudara. Sudah 3 tahun, selama 3 tahun penuh kami bahkan belum melihat wajah mantan Long Shuai meskipun Dragon Marshal saat ini baru menjabat untuk waktu yang singkat. Dia berani bertarung sampai mati dengan Zerg, bahkan seorang pria dengan status mulia seperti Dragon Marshal akan mengabaikan hidup dan matinya, apalagi kita. Saya ingin mengikuti Dragon Marshal dan bertarung melawan Zerg. Saat memimpin tim harus ada orang yang meningkatkan moral dalam kelompok tim. Setelah pidato berapi-api Zhu Gaxuan, para pendukung keluarga Zhu yang sudah bertekad untuk mati meraung dengan erat menggenggam senapan mesin ringan baru di tangan mereka melintasi arah tembakan artileri dan bergegas menuju Zerg yang padat. Untuk setiap satu orang ada orang kedua. Segera setelah itu jutaan pasukan tentara utara bergerak ke hulu secara serempak dan terlibat dalam pertempuran berdarah dengan Zerg. Pada saat penyerahan, hanya satu pertemuan, puluhan ribu tentara utara dipotong-potong oleh bilah baja Zerg di bawah gelombang serangan pertama yang paling brutal. Bahkan di antara Zerg yang padat ini, selain beberapa Zerg biasa yang dapat menggunakan bilah baja, ada juga banyak Zerg di alam luar biasa. Zerg ini dapat menggunakan cangkang keras mereka untuk menahan peluru dan tembakan artileri. Selain misil, tentara utara biasa sama sekali tidak dapat dibunuh. Pada saat ini, mereka yang berperan adalah anggota jaringan bawah tanah yang menyusup ke dalam tentara utara. Para elit dari berbagai sekte ini. Sambil memegang pedang baja mengamuk membunuh terus-menerus membunuh orang-orang luar biasa di dalam Zerg. Pada saat yang sama, anggota jaringan darat juga mati satu demi satu. Begitu mereka dipaksa ke dalam situasi putus asa oleh Zerg, tidak ada yang bisa meninggalkan tubuh yang utuh. Darah mewarnai tanah menjadi merah dan bahkan tanah di bawah salju berubah menjadi warna yang menyedihkan. Di langit di atas ibu kota portal ras alien baru saja terbuka. Dan para dewa yang dipimpin oleh Nangong Qingtian berteriak dengan marah memimpin ratusan ribu klan kuno Nangong dan pasukan koalisi dari alam Qi dan darah dan bergegas menuju 3 portal ras alien. Medan perang di sini langsung ditarik ke gerbang ras alien. Chu Yuan langsung meledak dengan aura alam demigod dan memulai pembantaian. Di bawah senjata hitam di tangannya, alien surgawi terus menumpahkan darah. Ratu Elf memanggil para elf dan mereka membentuk formasi di belakang banyak pria kuat, meluncurkan gelombang panah padat dan membombardir ras alien dengan gila-gilaan. Nangong Qingtian bertelanjang dada, tubuhnya berlumuran darah, dan otot-ototnya ditutupi dengan garis-garis aneh seperti retakan. Kekuatannya begitu kuat sehingga bahkan dewa dari ras lain pun tidak dapat menandinginya. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, setidaknya 3 dewa asing harus bergabung untuk mengepung dan menekannya, dan baru kemudian dia bisa berhenti dari aksi pembunuhannya, Zheng Nan. Selama pertempuran, Chu Yuan memperhatikan bahwa Zhong Zheng Nan kehilangan banyak berat badan dan salah satu lengannya patah, dan dia langsung berteriak kaget. Yang mulia, jangan khawatir, saya tahu apa yang sedang terjadi. Zhong Zheng Nan membunuh alien tingkat bumi dengan satu pukulan, menelan pil, memberikan pandangan pada Chu Yuan, lalu menyeret sisa lengannya dan terus membunuh alien tingkat bumi dalam kekacauan. Terjadi kekacauan di dalam portal dan lingkungan sekitarnya tidak dapat dilihat dengan jelas dengan mata telanjang. Namun untungnya, cahaya terang yang terpancar dari tubuh beberapa dewa yang bertarung di langit memainkan peran penting. Chu Yuan menggertakkan giginya. Wajah mudanya penuh amarah. Dia bisa melihat dengan mata telanjang bahwa kaisar bela diri dari alam Qi dan darah telah jatuh di bawah cengkeraman alien demigod. Seorang pria kuat dari alam Qi dan darah sama sekali tidak memiliki keuntungan di depan ras alien ini. Anda mungkin baru saja membunuh alien surgawi di detik sebelumnya. Tetapi di detik berikutnya, Anda mungkin disergap dan dibunuh oleh alien hidup dan mati ada di antara Anda dalam satu pikiran alien terkutuk. Aku ingin kalian semua mati. Chu Yuan berteriak dengan marah, dan aura cemerlang meledak dari tubuhnya. Samar-samar, bahkan dalam situasi yang begitu putus asa, auranya mulai meningkat, secara bertahap mendekati alam ilahi. Liu Li menggunakan hukum 5 elemen abadi untuk berubah menjadi 5 tubuh dewa dan bersatu dengan beberapa sekte tersembunyi untuk terlibat dalam pertempuran berdarah dengan 6 ras alien. Sedingin dan bangga seperti Liu Li tidak bisa lagi tetap tenang dan terkendali. Tidak peduli apakah itu api Liu Li yang meledak atau air Liu Li yang tenang, ada amarah yang meledak di mata indah mereka. Ketujuh saudari yang dipimpin oleh Luo Qingyu bergabung dengan sekte Dewa Matahari dan Bulan dan beberapa orang dari sekte tersembunyi seperti Bai Xiaojun untuk bertahan melawan portal di langit di atas kota lain. Loli Gelap juga bergabung dengan sekte tersembunyi untuk bertempur berdarah dengan ras alien di balik gerbang. Invasi ras asing tidak datang satu demi satu tapi sekaligus. Apakah itu perbatasan utara? Ibu kota Matau wanita seperti Liu Li mereka semua bertempur berdarah dengan ras asing pada saat yang sama, belum lama ini.
Kota Tianhai sunyi mencekam seperti kota hantu. Di pesisir kota Tianhai. Di seberang lautan awan hitam yang dahsyat menyapu jutaan alien berkumpul ke arah ini. Itu adalah suku iblis malam serta suku babi api dan suku burung sayap api. 3 ras alien muncul bersamaan. Tidak ada satu orang pun yang terlihat di seluruh kota Tianhai. Mungkinkah negara naga sudah meninggalkan area ini? Betul sekali, bahkan negara-negara raksasa pun tidak melawan serangan ras alien ini. Bahkan negara naga tidak berani sombong. Saya khawatir mereka sudah mengadopsi strategi pertahanan dan mulai fokus melindungi beberapa kota besar. Kenapa satelit ini memotong gambar seseorang sial dia sendirian dan dia benar-benar berjalan menuju pantai apa yang ingin dia lakukan? Siaran langsung satelit kota Tianhai memberikan close-up bagian belakang seseorang. Aku tidak tahu apakah ini disengaja atau hanya masalah sudut, tetapi tidak peduli bagaimana aku mengubah perspektifnya, aku hanya bisa melihat bagian belakang atau samping orang itu. Dan tidak bisa melihat wajah aslinya. Pria ini pasti sosok seperti dewa di Longguozong, kekuatannya pasti sangat kuat sayangnya. Kota Tianhai menghadapi invasi 3 ras alien kali ini, bahkan jika itu alam dewa, peran apa yang bisa dimainkannya? Melihat Yelang di siaran satelit langsung, para pengungsi dari seluruh dunia tidak bisa menahan kesedihan, dan mereka benar-benar merasakan kesepian darinya. Bukan hanya orang asing ini, tetapi juga gadis-gadis seperti Su Xiao-Xiao yang ditempatkan di villa dan dilindungi oleh medan roh jahat tahu bahwa Yelang sangat kuat, tetapi ketika mereka melihat pemandangan sunyi ini mereka merasa sedih di hati mereka. Nangong Wan yang berada jauh di ibu kota menutupi wajahnya dan menangis merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Yelang, aku tahu kamu. Putra keluarga Ye di ibu kota yang dapat memanggil 8 makhluk mengerikan di alam dewa sayangnya. Ke-8 dewa yang dapat kamu panggil sekarang tersebar di seluruh negara naga, bahkan jika kamu juga seorang dewa, apa yang bisa kamu lakukan? 3 sukuku, Night Demon, Fire Peak, dan Fire Winged Bird memiliki 6 master tingkat dewa. 60.000 master tingkat surga dan master tingkat bumi yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana Anda bisa menjaga 2 kota sendirian? Bab 1250 tingkat surgawi 800.000. Raja Iblis Malam, sosok sebesar gunung tergantung di atas laut. Saat dia membuka mulutnya, gelombang suara mengerikan meraung keluar, menanyai Yelang. Aura alam ilahi terungkap, menyebabkan gelombang besar bergulung di seluruh laut. Di belakangnya, 3 ras alien, yaitu Night Demons, Fire Peaks, dan Fire Winged Bird sangat padat dan hampir memenuhi seluruh dunia. Menyaksikan postur agresif dari ketiga suku tersebut melalui siaran langsung, para pengungsi dari seluruh dunia terkesiap. Bagaimana bisa monster-monster ini begitu besar jumlah mereka? Hanya satu ras saja sudah mengerikan, ada 3 ras alien yang menuju ke sebuah kota di negara naga bersama-sama. Tidak heran negara raksasa itu tidak bisa menahan invasi dari ras alien yang begitu mengerikan. Tidak peduli negara manapun, ia tidak akan bisa membuat gebrakan di depan populasi alien yang begitu besar. Semuanya berakhir, tidak ada harapan, negara raksasa itu akan hancur. Demikian pula negara naga tidak akan jauh lebih baik. Sebanyak 35 ras alien telah menginvasi negara raksasa dan sekarang negara naga menghadapi lebih banyak lagi. Di hadapan kekuatan yang dahsyat seperti itu, kita manusia saja tidak dapat memberikan perlawanan apapun. Hampir semua pengungsi percaya bahwa kota Tianhai akan segera dihancurkan. Bukannya mereka ingin menyeret kerajaan naga ke dalam masalah tanpa alasan. Jika kerajaan naga bisa menang, belum lagi negara lain, bahkan orang-orang dari negara raksasa pun akan senang. Di seluruh bintang biru, hanya negara naga yang belum diinvasi oleh ras alien. Jika kerajaan naga bisa sukses, para pengungsi ini akan memiliki tempat untuk menetap dan tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan di bawah bayang-bayang ras alien yang selalu khawatir bahwa mereka akan digunakan sebagai makanan oleh ras alien. Bukannya mereka tidak mau percaya, tetapi kenyataan membuat mereka tidak bisa mempercayainya. Seluruh negara raksasa itu mengerahkan kekuatan tempur yang begitu besar untuk melawan alien, tetapi dalam waktu kurang dari 4 jam negara raksasa itu hancur total oleh alien. Dan di kota Tianhai, hanya ada satu sosok manusia. Tidak peduli seberapa kuat dia, bisakah dia melawan pasukan besar dari 3 ras alien sendirian? Yelang tidak tahu apa-apa tentang rentetan serangan di siaran langsung dan dia berjalan perlahan. Bangunan-bangunan di belakang secara bertahap terlewati. Sosok itu kesepian dan sunyi. Ada perasaan sunyi saat angin bertiup dan sungai Yi terasa dingin, dan pahlawan itu pergi dan tidak pernah kembali. Yelang, kau pria yang kuat, bahkan dewa ini tidak bisa melihat menembusmu. Jika kau bersedia menyerah, dewa ini bisa melindungi nyawa dan hartamu. Jangan melawan dengan sia-sia. Ketika Yelang mencapai pantai yang sepi, ketiga dewa asing itu semua berbicara untuk mundur. Ketiga dewa itu saling pandang dengan bingung. Tak seorang pun dari mereka yang mampu melihat warna asli Yelang. Mereka percaya bahwa dengan kekuatan gabungan dari ketiga suku tersebut, mereka tidak perlu takut pada Yelang seorang diri. Tapi bagaimana jika Yelang sangat kuat sebanding dengan pendeta Tao Tua? Jika itu masalahnya, ketiga suku akan membayar harga yang mahal jika mereka bergabung untuk membunuh Yelang. Kesempatan seluruh planet biru diincar oleh semua ras. Setelah menghancurkan garis pertahanan di bintang biru, pasti akan ada konflik kepentingan di antara ras alien. Saat itu,
Korban dari kelompok etnis ini akan terlalu besar dan mereka pasti akan dikeluarkan dari pusat kepentingan. Itu adalah adegan yang tidak ingin dilihat oleh ketiga suku iblis malam. Karena kamu berkata demikian, aku akan memberimu saran. Pergi dari sini dan kembali ke pesawatmu, dan aku akan mengampuni nyawamu. Ye Lang mengangkat kepalanya sedikit, melihat ke arah alam klan iblis malam. Dan berbicara perlahan bertindak gegabah, arogan, apakah kamu pikir ketiga suku kami benar-benar takut padamu sendirian? Aku memiliki puluhan ribu peringkat surgawi, apakah kamu berani bertarung? Ketika Master Ilahi Night Demon melebarkan sayapnya di belakangnya, puluhan ribu alien surgawi meledak dengan tekanan yang mengerikan. Awan gelap yang menutupi langit melayang menuju langit di atas kota Tianhai. Kata-kata ancaman itu seperti guntur, yang berlangsung lama. Langit di atas seluruh kota akan segera tercemar oleh nafas alien. Pada saat ini, sebuah portal yang menembus langit perlahan terbuka di belakang kota Tianhai seperti tirai besar. Bergegas keluar dengan panik dari balik gerbang dengan ketiga kepala raksasanya dan sekelompok besar prajurit tingkat surgawi dari klan serigala. Di belakang serigala iblis berkepala tiga itu, mereka yang mengikuti dari dekat semuanya adalah wanita dari klan serigala iblis dan mereka semua adalah penggemar berat pangeran serigala. Jangan berpikir bahwa hanya karena pangeran serigala adalah badut di depan Hu Bingqin dan Yi Ke, dia juga seorang badut di klan serigala iblis. Selera estetika dari klan serigala iblis memang unik. Kebodohan pangeran serigala sudah terkenal di klan serigala iblis, tetapi tidak ada serigala di klan serigala iblis yang akan mengkritik penampilannya. Di klan serigala iblis, pangeran serigala sudah sangat dicintai oleh serigala betina. Dan dia adalah raja serigala masa depan yang ditunjuk. Dia memiliki latar belakang yang kuat dan banyak pelamar berbondong-bondong kepadanya. Belum lagi, dia sekarang telah dipromosikan ke alam demigod dan memiliki garis keturunan serigala iblis berkepala tiga yang bahkan lebih menakutkan. Pangeran serigala sekarang memiliki banyak penggemar gila dan sekelompok serigala betina bersedia mengorbankan hidup mereka untuknya. Dalam sekejap mata, serigala iblis berkepala tiga memimpin ratusan ribu serigala iblis tingkat surgawi dan keluar dari portal. Pangeran serigala, yang diikuti oleh kerumunan penggemar yang besar, mendatangi Ye Lang dengan sikap menjilat dan berkata sambil menyeringai, "Senior, semua 180 ribu serigala iblis tingkat surga dari klan serigala iblis telah datang untuk mendukung kita. Terlalu banyak serigala iblis tingkat bumi, dan pangeran ini terlalu malas untuk menghitungnya." Tepat ketika dia selesai berbicara, dua portal lagi, selaras dengan portal klan serigala iblis, terbuka satu demi satu. Pangeran Huo Liehu dan Pangeran Tongtian Mokuilai Pangeran Wolf datang di belakang Ye Lang dengan hormat menundukkan kepala mereka dan berbicara dengan hati-hati. Senior semua prajurit alam surgawi dari klan Harimau Api kami berjumlah 160 ribu bergegas untuk mendukung kami senior ada 150. 000 prajurit alam surga Tongtian Mokuei yang telah tiba kami siap membantu Anda. Dalam sekejap mata, jumlah ras alien di alam surgawi yang berkumpul di belakang Ye Lang mencapai setinggi 490 ribu. Gurgel. Ketika Yemo dan tiga dewa alien lainnya melihat pemandangan ini, mereka menelan ludah dengan ngeri. Pasukan Ye Lang belum berkumpul. Setelah klan serigala iblis, klan harimau api, dan klan bunga matahari iblis yang menjulang ke langit muncul satu demi satu. Klan bersayap yang enggan dan klan rubah yang menawan akhirnya mengikuti keluar dari portal. Yi Ke merasakan tekanan mengerikan dari peringkat surgawi dan menjadi sedikit gugup. Dia berdiri di belakang Ye Lang dan berbicara dengan ragu-ragu. Ye Lang, 170 ribu master alam peringkat surgawi dari klan sayap kami juga akan datang. Dia menelan ludah, merasa bahwa Ye Lang tidak menanggapi dirinya. Dia mengerutkan hidungnya dan mengerang dengan sedikit kebencian di hatinya. Klan rubah senior Mi berada di tingkat ke-140 ribu alam surgawi. Dan kami akan mematuhi perintah Anda. Hu Bingqin menatap Ye Lang dengan mata penuh kekaguman. Dalam sekejap mata, pasukan perkasa iblis malam, babi api dan burung bersayap api seperti penyihir kecil dan sangat tertekan. Di balik Ye Lang, alam surgawi sangat padat dan terbagi menjadi 5 kubu yang berbeda. Total ada 800 ribu alam surgawi, ribuan alam demigod. Di tingkat bumi, jumlahnya mencapai puluhan juta. Sosok orang-orang kuat dari 5 suku itu melayang di langit di atas kota Tianhai dan Tianyu, tanpa perlu aura mereka menghilang. Hanya bayangan di bawah matahari sudah cukup untuk menutupi kedua kota itu dalam kegelapan jika kelima ras besar ini menyerang kerajaan naga bersama-sama. Orang dapat membayangkan betapa mengerikan pemandangan itu bahkan dengan Master Surgawi tua yang bertanggung jawab pasukan seperti itu sudah cukup untuk menghancurkan sekte Master Surgawi apalagi. Dalam perkembangan aslinya Master Surgawi tua pasti akan jatuh namun sekarang kelima suku ini sepenuhnya menjadi bawahan Ye Lang. Dengan mata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tengah desah kekaguman yang tak terhitung jumlahnya dalam guncangan yang membuat kulit kepala mati rasa yang tak terhitung jumlahnya. Ye Lang yang pendiam mendongak ke arah alam ilahi klan iblis malam dan bertanya dengan keras dengan nada yang sama. Aku punya 800 ribu peringkat surgawi, apakah kau berani menerimanya? Bab 1251 Tato serigala iblis. Suara Ye Lang seperti guntur memekakkan telinga. Itu sekeras bel besar meledak di laut. Ada angin kencang dan ombak besar. Dia melampiaskan amarahnya dengan gila ke arah 3 suku iblis malam. Di alam tingkat surgawi 800 ribu. Aura yang luas dan menakutkan langsung menghantam ke arah iblis malam, babi api, dan burung bersayap api. Alhasil,
Pasukan koalisi perkasa dari 3 suku itu ditekan dan dilemahkan dalam sekejap. Kau tahu di antara 3 suku ini hanya suku iblis malam yang hampir tidak bisa bersaing dengan 5 suku lainnya termasuk suku serigala iblis. Kedua suku itu seperti babi api dan burung bersayap api tidak punya hak untuk berbicara di depan 5 suku termasuk serigala iblis. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa upaya Yelang selama periode waktu terakhir sia-sia? Baik itu serigala magik, harimau api, bunga matahari magik, setinggi langit, dan klan rubah, mereka semua adalah yang terbaik di antara ras alien. Fakta bahwa klan bersayap benar-benar datang untuk mendukung agak di luar dugaan Yelang. Kelima suku bergabung dengan lusinan dewa, lebih dari 1000 demigod, 800.000 peringkat surgawi, dan lebih dari 10 juta peringkat duniawi. Sungguh kekuatan yang dahsyat, begitu luar biasa hingga hampir berlebihan. Tapi ini sangat nyata, kau tahu, ini adalah pasukan tempur teratas dari kelima ras. Ada 5 alam setara dengan bintang biru dan mereka berisi semua orang kuat. Raja Serigala Iblis, apakah kau gila? Kau benar-benar mematuhi instruksi seorang manusia? Apakah kamu masih memiliki harga diri di klan Serigala Iblismu? Apakah kamu bersedia menjadi anjing pelari dari ras manusia? Alam dewa dari klan Iblis Malam melihat ke arah Raja Serigala Iblis dan bertanya dengan marah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Yelang awalnya adalah satu-satunya musuh. Tetapi dalam sekejap mata, akan ada begitu banyak ras asing yang bersedia diperintah olehnya. Persetan kau, apakah ada benjolan besar di kepalamu? Beraninya kau berbicara kepada ayahku seperti itu mencari mati. Apa maksudmu suku serigala iblis kami adalah anjing pelari dari ras manusia? Mata mana dari kalian yang melihat suku serigala iblis kami menjadi anjing pelari dari ras manusia? Kami hanyalah anjing pelari dari senior kami, oh bukan itu salah, kami hanyalah anjing pelari dari senior kami. Pangeran Serigala menegangkan lehernya dan melihat ke arah klan Iblis Malam sambil mengutuk kata-katanya begitu tulus sehingga Raja Serigala Iblis merasa ingin mencekik anak serigala penyendiri ini sampai mati. Untungnya dia menahan diri. Kaisar Iblis Malam berhenti bicara omong kosong berlutut dan bersujud 3 kali padaku. Mungkin aku akan meninggalkan klan Iblis Malammu dengan tubuh yang utuh. Pangeran Harimau Api berteriak dengan keras. Suku babi api dan suku burung bersayap api tidak perlu menyerah barbecue dari kedua suku kalian, rasanya enak, saya yakin para senior akan sangat menyukainya. Pangeran Tongtian Mokui menatap alam ilahi kedua suku itu dengan niat buruk gurgal. Raja klan babi api menelan ludah, wajah gemuknya penuh ketakutan. Kaisar Iblis Malam, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dibandingkan dengan 5 suku serigala iblis, kita sama sekali tidak memiliki keuntungan dan tidak dapat mengalahkan mereka sama sekali. Menyerah. Raja burung bersayap api juga mengangguk dengan panik, seperti ayam tua yang mematuk nasi, bunuh. Yelang merasakan fluktuasi abnormal di ruang angkasa dan berteriak dengan marah tanpa ragu sedikit pun. 800.000 makhluk alam-alam surgawi mendekati laut dengan kekuatan dahsyat. Pasukan koalisi dari 5 ras berjumlah puluhan juta datang menghancurkan seperti kekuatan yang luar biasa. Tekanan besar itu seperti matahari yang terbit. Night Demon's Fire Peaks dan Fire Winged Bird yang berada di bawah peringkat surgawi tidak dapat menahan tekanan yang sangat besar dan meledak menjadi berkeping-keping. Di laut, hujan darah merah laut mulai turun. Dalam waktu singkat, permukaan laut diwarnai dengan warna darah yang tidak biasa, tampak aneh. Dengan para demigod dan banyak dewa dari 5 suku bergabung di medan perang satu demi satu. Para demigod dari klan Iblis Malam dicekik oleh aura alam dewa dan jatuh dari langit dalam sekejap mata. Night Demons yang maju ke depan di negara raksasa itu menghadapi pukulan berdarah besi begitu mereka tiba di salah satu kota kerajaan naga. Ratusan ribu dari 3 suku Night Demons terbunuh di satu area demi area. Melihat adegan seperti itu, bahkan para dewa dari 3 suku merasakan sakit di hati mereka. Raja Serigala Iblis, kau bertindak terlalu jauh. Hari ini, 3 suku kami akan melawanmu. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan kalian anjing-anjing pelari memiliki kehidupan yang... Kaisar Iblis Malam dan 5 dewa di belakangnya meraung dengan marah dan aura mengerikan bergegas lurus ke langit di belakang mereka. Tubuh itu bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan begitu terang, sehingga bahkan para demigod dan di atasnya tidak dapat membuka mata mereka. Untuk terlibat dalam bisnis ini, kamu membutuhkan kekuatan dan latar belakang. Dengan kekuatanmu yang terbatas, siapa yang bisa kamu saingi? Yelang, yang berdiri di tepi garis pantai, masih belum mengambil langkah ke udara. Dia berbicara dengan sinis. Saat dia mengangkat tangannya, ombak di permukaan laut berubah menjadi naga raksasa, bergegas dengan gila ke arah 3 suku termasuk Night Demons. Ombak besar menyapu dan tubuh alien yang tak terhitung jumlahnya dibersihkan tanpa menderita kerugian apapun. Melihat pemandangan seperti itu, belum lagi beberapa dewa seperti Kaisar Iblis Malam. Bahkan kaisar alien seperti dewa bersayap dan kaisar serigala iblis merasa sedikit linglung. Aku tidak tahu apa yang Yelang rencanakan. Jangan tidak sabar, kamu tidak bisa makan tahu panas dengan terburu-buru. Yelang mencibir dan melambai lagi. Aliran lumpur kuning muncul di samping burung-burung bersayap api yang tak terhitung jumlahnya. Sebelum alien ini dapat bereaksi, lumpur kuning dengan cepat membungkus tubuh burung-burung bersayap api seperti belatung. Benar-benar membungkus mereka dalam lumpur. Kemudian, di permukaan laut yang luas, api yang mengambang di permukaan horizontal muncul secara aneh. Api itu sangat panas sehingga menakutkan naga api terus berlarian di lautan api. Tiba-tiba terjadi peningkatan tajam.
Dan api di seluruh permukaan laut naik hingga lebih dari 10.000 meter. Dia benar-benar memperlakukan ketiga suku di langit sebagai makanan di barbeque. Iblis kau iblis, biarkan kami keluar manusia, sialan kau manusia keji, jika kau membiarkan kami keluar kami pasti akan memakan kalian semua orang-orang naga. Ini sangat menyakitkan, ampuni nyawaku. Jutaan burung bersayap api dan babi api memiliki atribut api bawaan dan sangat tahan terhadap api. Namun, bahkan kedua suku ini tidak dapat menahan api yang dinyalakan oleh Yelang. Apalagi klan iblis malam. Begitu iblis malam bersentuhan dengan api, mereka akan berubah menjadi abu dalam sekejap. The Fire Wings dan Viropix menderita dalam kobaran api dan jeritan mereka menjadi semakin kejam, semakin menyakitkan. Semakin mereka meraung, semakin mereka menjerit dan semakin menyedihkan jadinya perlahan-lahan. Di atas permukaan laut, aroma barbeque yang kaya dan aroma khas ayam pengemis perlahan-lahan menghilang. Raja Serigala Iblis dan 3 suku lainnya mencium aroma yang memikat dan tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Bahkan mereka yang telah mencapai alam demigod pun meneteskan air liur melihat burung bersayap api pengemis dipanggang menjadi makanan. Ini belum berakhir ketika suhunya tepat Taur membunuh menyebar pedang emas yang tak terhitung jumlahnya memotong babi api dan burung sayap api di udara menjadi potongan daging yang rata. Ada juga aroma roh kayu yang membawa rempah-rempah tanaman khusus yang perlahan-lahan jatuh di atas daging membuat aroma tersebut meledak secara langsung. Memicu badai aroma, makan malam sudah siap, Yelang menyapa dengan senyum-senyumnya begitu hangat tetapi di mata semua alien, itu sangat mengerikan. Pangeran Serigala menatap Huo Laihu dengan rasa ingin tahu dan berkata harimau. Kami di klan Serigala Iblis semua mengatakan bahwa aku adalah iblis kecil.